itulah yang kita imani. Dan ini konteksnya adalah liturgi. Artinya apa? Di dalam liturgi, gereja Katolik itu meyakini sesuatu. Maka di dalam liturginya mengucapkan ini dan itu seperti yang diyakini. Nah itu konteksnya. Maka kalau kita bertanya benar apa enggak? Nah lihat saja dalam teks-teks liturginya seperti itu atau enggak. Hal pertama yang dapat kita lihat adalah credo. Di dalam credo bunyinya seperti ini. Passus et sepultus est et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexterem Patris. Lalu bagian selanjutnya, perhatikan yang ada cetak warna kuning, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos. Nah yang bagian saya cetak warna kuning itu venturus est cum gloria. Terjemahnya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ini aku percaya dalam syahadat yang selalu dinyanyikan dalam bahasa Latin, sayangnya memang sekarang nggak dinyanyikan lagi dan ini merupakan syahadat Nikea Konstantinopel. Yang berbunyi venturus est cum gloria, terjemahannya kembali dengan mulia. Akan datang kembali cum dengan gloria, kemuliaan. Kenapa ada penegasan cum gloria dengan kemuliaan? Karena yang kedatangan pertama, kita tahu kedatangan pertama adalah Natal 2000 tahun yang lalu, itu bukan cum gloria, tapi dengan kesederhanaan, kenosis. Ia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Nah, kedatangan yang kedua ini berbeda. Maka di dalam kredo atau aku percaya gereja Katolik berbunyi dengan satu penegasan cum gloria. Supaya kita tahu bedanya dengan kedatangan yang pertama. Kedatangan pertama dengan kesederhanaan. Kenosis, istilahnya kenosis, pengosongan diri. Ia mengosongkan diri dengan mengambil rupa seorang hamba. Itu kedatangan pertama. Maka menjadi bayi yang sederhana dan sebagainya, miskin dan macam-macam lah. Tapi di dalam kedatangan yang kedua, the second coming, parusia, itu cum gloria. Dan ini jelas sekali dalam syahadat. Berarti ketika kita mengucapkan syahadat kita, merayakannya di dalam liturgi, kita sedang meyakini apa yang kita ucapkan itu karena lex credendi, lex orandi. Lex orandi, lex credendi. Ini credo. Yang kedua di dalam anamnesis. Dalam anamnesis bahasa Latin berbunyi seperti ini. Mysterium Fidei, mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur donec venias. Mortem tuam annunciamus Domine, dan seterusnya. Itu ada lagunya seperti itu. Sayangnya memang banyak yang lupa lagu-lagu seperti ini. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia harafiah, yang harafiah ya, ini saya terjemahkan harafiah, mortem tuam, wafatmu, annunciamus, kami wartakan, Domine ya Tuhan. Wafatmu kami wartakan. Tuam resurrectionem, kebangkitanmu, confitemur, kami yakini, kami percaya. Kemudian donec venies itu artinya sampai engkau datang kembali. Berarti di dalam anamnesis, Mysterium Fidei ini, gereja Katolik meyakini bahwa Sang Kristus akan datang kembali. Diterjemahkan tidak terlalu harafiah, tapi bagus juga dalam perayaan Ekaristi. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Nah ini menerjemahkan Mysterium Fidei dalam bahasa Latin, meskipun terjemahannya terjemahan dinamik, jadi bukan terjemahan harafiah literal. Artinya, kalau kita melihat liturgi gereja Katolik, lex credendi, lex orandi, benar Kristus akan datang. Dan itu ditegaskan dengan sangat dalam kredo, ditegaskan dalam anamnesis Mysterium Fidei. Kebenaran di sini artinya kebenaran iman. Karena kebenaran itu macam-macam, ada kebenaran matematis, kebenaran saintifik, ada kebenaran iman. Jadi kita sedang bicara mengenai kebenaran iman. Maka alat ukurnya seperti dia benar, itu yang diyakini. Apa yang akan terjadi ketika Kristus kembali? Ini pertanyaan kedua. Kan Kristus akan kembali, terus ngapain sih? Kalau yang pertama kurang lebih kita akan jelas ya menebus dosa manusia. Ya boleh dikatakan ringkasnya seperti itu. Tapi yang kedua apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua itu 3 hal, 1 peristiwa. Apa maksudnya? Peristiwanya bersamaan, boleh dikatakan begitu. Dalam omongan Jepang jelas dan gampang, itu peristiwanya terjadi barengan, simultan. Tapi ada 3 hal yang terjadi dalam 1 peristiwa. 3 hal yang terjadi itu 3 in 1 itu adalah yang pertama parusia.
parousia ini bahasa Yunani artinya kedatangan Kristus. Parousia itu kedatangan, Adventus juga bisa dalam bahasa Latin, tapi ini jangan dikacaukan dengan Advent dalam arti persiapan Natal ya. Ini parousia kedatangan dalam makna second coming, kedatangan kedua. Kemudian yang kedua akhir zaman. Akhir zaman dalam bahasa sehari-hari namanya kiamat. Jadi sudah disebut sama teman-teman Benediktus, kiamat, ya betul. Dan yang ketiga pengadilan terakhir. Berarti tiga hal ini three in one. Satu peristiwa, tapi ada tiga hal yang terjadi dalam satu peristiwa itu. Ini terjadinya berbarengan. Maka kalau kita ngomong tentang Kristus yang datang kedua, kita ngomong tentang akhir zaman alias hari kiamat, kita ngomong juga dengan pengadilan terakhir. Ini satu kali bruk langsung. Kristus datang, akhir zaman, pengadilan terakhir terjadi, kemudian hidup kekal. Mengenai akhir zaman dan parousia akan nanti satu paket kita obrolkan. Mengenai pengadilan terakhir saya sudah pernah ngobrol, bukan di Benediktus tapi di Katkit. Jadi kalau mau nonton, ini saya promosi dulu dong, like, subscribe. Jadi nanti bisa dibuka channelnya YouTube Katkit, katekese sedikit mengenai rute orang mati. Saya sudah bicara mengenai pengadilan terakhir. Dan ini tidak akan kita bicarakan karena bukan tema kita. Kita akan lebih fokus pada parousia dan akhir zaman itu. Ini beberapa kesimpulan di bagian akhir yang sekarang saya taruh di bagian awal. Sehingga kalau Anda ada keperluan lain setelah mendengarkan 7 kesimpulan ini, Anda bisa mematikan, kemudian Anda bisa pergi atau makan malam atau apapun. Tetapi nanti kalau mau mengikuti pendalamannya, ini masih Anda bisa ikuti. Tapi seandainya mau pergi lebih dulu kan ini sudah dapat inti-inti kesimpulannya. Ada 7 kesimpulan yang dapat kita jadikan sebagai poin-poin obrolan kita. Yang pertama, kedatangan Kristus dalam kemuliaan pasti terjadi. Jadi itu suatu kepastian. Karena ada landasan Alkitabiahnya sebagai firman Tuhan yang tertulis, dan ada landasan ajaran gereja sebagai magisterium yang menafsirkan isi Alkitab dan tradisi suci. Ingat bahwa kedatangan kali ini dalam kemuliaan. Ini harus ingat baik-baik. Yang kedua, kedatangan Kristus sama dengan hari kiamat, sama dengan hari terakhir. 3 in 1 tadi. 3 hal dalam satu peristiwa. Ini suatu kebenaran yang juga dinyatakan di dalam ajaran gereja yang berbasis pada tradisi suci dan Alkitab suci. Poin yang ketiga, kita tidak tahu waktunya. Jadi kita tidak tahu waktunya. Sangat jelas dan diulang beberapa kali bahwa baginda kita, junjungan kita Sang Kristus mengulang bahwa kamu tidak tahu waktunya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, kedatangan Kristus dalam kemuliaan itu terjadi secara publik, artinya dialami, terlihat oleh semua orang. Dan itu juga jelas. Ada nas yang mengatakan orang melihat tandanya dan orang mengalaminya. Melihat anak manusia yang datang dalam kemuliaan. Karena apa? Ini merupakan suatu counter terhadap beberapa sekte-sekte miring, sekte-sekte non-Katolik, Kristen non-Katolik yang miring, yang mengatakan bahwa second coming itu sifatnya kadang-kadang diem-diem juga. Nah, gitu. Itu tuh ini gereja Katolik menegaskan dengan sangat bahwa itu enggak diem-diem, enggak diem-diem. Itu terlihat dialami secara publik oleh semua orang, segala bangsa. Poin yang kelima menarik sekali. Saudara-saudari, kalau pada kedatangan yang pertama Sang Kristus itu ditolak oleh bangsa Yahudi, orang Israel, kedatangan yang kedua ini akan didahului oleh satu, boleh dikatakan peristiwa bahwa bangsa Israel percaya akan Yesus sebagai Mesias. Kita nggak tahu bagaimana itu akan terjadi dan gereja Katolik mengimani juga, meyakini ini karena ada di dalam suratnya Rasul Paulus dan ditegaskan dalam ajaran gereja melalui KGK. Jadi yang dulu kepunyaannya yang menolak dia, pada akhirnya sebelum semuanya terjadi pada akhir zaman, yang menolak dia sebagai kepunyaannya itu akan menerima beliau sebagai Mesias, menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Sang Kristus. Namun untuk gereja juga disampaikan bahwa sebelum kedatangannya terjadi, sebelum parousia terjadi, sebelum kiamat, sebelum pengadilan terakhir, gereja mengalami ujian yang berat. Bahkan dikatakan akan ada apostasi besar-besaran. Apostasi itu kemurtadan besar-besaran. Banyak orang yang murtad dalam arti
keluar dari gereja menyangkal Yesus Sang Mesias, kedatangan antikristus dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong tentang itu kemudian hubungannya dengan antikristus dan lain sebagainya itu. Yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita perlu berjaga-jaga, bukan sibuk tanda petik ngitung. Karena ada sekte-sekte miring yang sibuknya malah ngitung. Ngitung kapan terjadi, meramalkan ini, sampai berpendapat mengenai teknisnya bagaimana akan terjadinya kedatangan Kristus itu. Itu yang saya maksudkan dengan ngitung. Saya pakai bahasa Jepang, ngitung tanda petik, itu maksudnya bukan hanya soal hitungan, tahun kapan akan terjadi, tetapi juga mereka sibuk menghitung bagaimana tekniknya Tuhan itu datang. Nanti akan langitnya terbelah, Yesusnya datang melayang-layang diiringi dengan, wah mereka sampai bicara soal teknisnya itu. Padahal Alkitab sama sekali tidak bicara soal teknisnya. Ya bahwa diceritakan ada ini dan itu, iya. Tetapi itu bukan semata-mata harafiah literal, bagaimana teknisnya Tuhan akan turun. Ya terserah Tuhan mau teknisnya bagaimana, mau naik apa dan sebagainya. Hanya dikatakan memang dalam kemuliaan. Tapi seperti apa kemuliaan itu? Ya diiringi malaikat atau mau? Ya itu sudah jelas. Tapi bukan berarti harus dihitung nanti seperti ini, terbuka sekian kilometer, kemudian wah itu enggak seperti itu. Ada banyak orang sibuk ngitung, tapi Gereja Katolik mengatakan jangan sibuk ngitung hari tanggalnya, tahunnya dan sebagainya, sampai pada rinciannya, teknisnya akan seperti apa, tetapi yang paling perlu berjaga-jaga. Karena apa? Karena nomor 3, kita tidak tahu waktunya. Selesai. Jadi ini selesai, udah. Win, udah kelar, Win. Serius, Mak? Woi, udah kelar. Si Queen tadi jauh-jauh loh, Ma. Serius? Ya. Hanya seperti ini, memang hanya seperti ini, udah kelar. Aku nggak bisa bedain drama serius. Artinya kalau mau ngobrolin hal-hal yang umum itu selesai gitu. Tapi kalau mau pendalamannya, kita mau tahu landasan Alkitabiahnya dan sebagainya, saya bisa terus atau enggak? Boleh apa enggak? Boleh, terus. Boleh, kalau gitu saya terusin. Kalau Anda sudah mau keluar dari Zoom ini sudah selesai sebenarnya. Ini sudah intinya di sini. Nanti ini akan saya ulang di bagian terakhir. Tapi saya mau mengajak juga mendalami landasan Alkitabiahnya. Kalau kita bicara mengenai parusia, sangat banyak dalam Alkitab. Ini yang saya cuplik ini pun hanya malah tidak semuanya. Yang saya cuplik di dalam landasan Alkitabiah ini hanya beberapa ayat yang cukup penting. Tapi sebenarnya lebih banyak daripada ini. Karena ternyata iman mengenai kedatangan Kristus yang kedua ini sangat diyakini dan memang juga disampaikan langsung oleh junjungan kita, baginda Yesus. Jadi Sang Kristus menekankan tidak hanya satu kali, tapi juga berulang beberapa kali disampaikan. Kemudian para rasul, termasuk Rasul Paulus, kemudian para bapak gereja pun juga, ini kalau disampaikan semuanya mereka meyakini itu. Maka dalam Alkitab itu berulang-ulang berapa kali. Yang pertama akan saya tampilkan yang menunjukkan 3-in-1-nya tadi. Yang pertama akan saya sampaikan yang di dalam satu perikop kecil, sudah langsung kelihatan bagaimana 3-in-1 tadi. Ingat 3-in-1-nya apa? Parusia, kedatangan Kristus yang kedua, akhir zaman alias kiamat, dan yang ketiga apa? Pengadilan terakhir. Langsung satu paket sekalian itu. Ada di dalam Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Perhatikan bahwa anak manusia itu menunjuk pada Yesus Kristus Tuhan. Datang dalam kemuliaannya. Venturus est cum gloria. Harus ingat ya, cum glorianya jangan lupa. The second coming itu dengan glory, itu dengan kemuliaan. Itu yang pertama, kita sudah lihat parusia. Dalam bagian selanjutnya, ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Memisahkan, ini berarti dalam bahasa Yunani kritis, berarti menghakimi. Karena kamu di sana, kamu di situ. Nah ini berarti pengadilan terakhir. Poin yang kedua ada di ayat 32. Berarti sudah kita dapat parusia di ayat 31, pengadilan ada di ayat 32. Kemudian dikatakan dalam ayat 33 yang nyambung ke 34, ia akan menempatkan domba-domba sebelah kanan dan kambing-kambing sebelah kiri.
Dan tibalah kita pada ayat 46 yang menegaskan bagaimana hidup yang kekal itu. Dalam arti setelah kiamat, setelah akhir zaman kan orang memasuki hidup yang kekal. Mereka yang dimaksud yang tadi itu, ada perpisahan kambing dan domba. Yang pertama disebut berarti kambing. Kambing-kambing ini gambaran akan masuk ke tempat siksaan kekal, neraka abadi, kematian yang kedua. Tetapi orang benar digambarkan dengan domba-domba ke dalam hidup yang kekal. Berarti ini ketiga, akhir zaman. Berarti kalau kita membaca Matius 25, 31 dan seterusnya, kita sudah mendapati dalam satu perikop kecil, 3 in 1 tadi, parusia, pengadilan terakhir, dan akhir zaman alias kiamat. Nah ini tiga-tiganya langsung kelihatan dalam ayat-ayat itu. Ini kalau kita mau langsung lihat tiga-tiganya. Tapi kalau kita lihat rincian-rincian kecil sebagai ayat-ayat pendukung pun tidak sedikit juga. Matius 24 ayat 30 juga bicara seperti itu. Ini yang saya katakan sebagai kesimpulan di awal tadi, itu akan tampak. Berarti parusia terjadi secara publik. Semua orang lihat, semua orang tahu, semua orang menyadari dan mengalami. Sifatnya bukan klandestin atau sifatnya bersifat rahasia, diam-diam, tidak. Tapi semua orang akan tahu. Pertanyaannya, yang timbul dari persoalan ini adalah, Romo kalau bumi itu bulat, Yesusnya akan ada di mana sehingga semua orang tahu? Enggak tahu. Itu teknis. Biar Tuhan memikirkan teknis seperti itu. Ngapain kita mikirin teknis seperti itu? Itu pertanyaan menarik memang. Itu menggugah rasa ingin tahu kita. Tapi hal-hal yang teknis itu mungkin untuk kita sulit dipecahkan dengan kemampuan saintifik kita yang terbatas. Maka itu biarlah menjadi urusan Tuhan, karena hal-hal yang bersifat teknis seperti itu kan memang kita juga kadang tidak menjangkau akan seperti apa. Tapi Tuhan tahu caranya. Ini persoalan loh. Untuk seorang berpikir saintifik memang persoalan. Kalau bumi itu bulat, kalau sekarang Tuhan menampakkan diri di sini di Indonesia, bukankah di New York sana nggak kelihatan Romo karena bulat? Ya memang betul. Tapi entah bagaimana ya nanti akan terlihat oleh semua orang. Perhatikan Matius 24:30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Berarti di langit akan tampak entah bagaimana. Dan semua bangsa, perhatikan, semua bangsa. Berarti semua manusia. Di bumi akan meratap dan mereka yang dimaksud acuannya pada mana? Semua bangsa, berarti semua orang akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Berarti kalau kita menyimpulkan dari Matius 24 ayat 31, memang betul. Anak manusia datang dengan kemuliaannya, itu betul. Nomor 2, akan dialami atau dilihat oleh semua orang dan didahului dengan tanda yang tampak di langit. Berarti tandanya tampak dulu. Beberapa bapak gereja menafsirkan tanda ini sebagai tanda salib. Tapi tentu tidak ada kepastian karena itu adalah tafsiran. Tapi sangat mungkin tanda salib karena yang menjadi tanda anak manusia apalagi selain tanda salib. Karena di dalam tanda salib itu adalah kemenangan anak manusia, Yesus Kristus Tuhan atas kuasa maut. Yang berarti penegasan atas kemenangannya pada akhir zaman. Berarti menurut Matius 24:30, pada saat kita mengalami parusia, tampak dulu tandanya. Dan semua orang kemudian melihat tanda itu dan akhirnya melihat Sang Kristus datang dengan cum gloria itu. Nah ini menegaskan bahwa itu terjadi umum dalam arti semua orang tahu dan mengeliminasi pendapat-pendapat miring yang mengatakan bahwa kedatangan Sang Kristus sifatnya rahasia. Oh tidak rahasia saudara-saudari. Memangnya Yesus Kristus Tuhan kita backstreet mainnya. Kagak begitu coy. Enggak. Maka sifatnya adalah langsung kelihatan oleh semua manusia. Lanjut sekarang ya. Lukas 17 ayat 30. Ini menegaskan sekali lagi. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Berarti menyatakan diri memperlihatkan supaya semua orang tahu. Ini penegasan sekali lagi. Lukas 21:27. Ini menegaskan mengenai datang cum gloria. Lukas 21:27 dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yohanes 6 ayat 40. Ini bicara mengenai akhir zaman. Yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada
pada akhir zaman. Ini bicara mengenai bahwa kedatangan kemuliaan juga merupakan penghakiman dan akhir zaman. Yohanes 6:40 menyoroti lebih khusus pada akhir zamannya. Kemudian Kisah Rasul 10 ayat 42 menyoroti sisi pengadilan. Pengadilan berarti Sang Kristus menjadi hakim atas semua manusia yang dikatakan orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kita baca dalam Kisah Rasul 10 ayat 42 atau kitab Praksis Apostolon. Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim. Dianya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya, ini juga masih tentang menghakimi. Praksis Apostolon 17 ayat 31. Pada waktu mana ia, Yesus, dengan adil akan menghakimi dunia. Dikatakan dunia berarti semuanya. Semua orang tahu, semua orang melihat, semua orang dihakimi. Tidak ada yang terkecuali. Roma 2 ayat 16. Ini juga dikatakan, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu oleh siapa? Frasa terakhir, oleh Kristus Yesus. Jadi penghakimannya oleh Kristus Yesus. Penghakiman Allah itu dilaksanakan oleh junjungan kita Yesus Kristus. Ada banyak ayat mengenai ini masih belum selesai. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Kita lihat bahwa pada waktu itu si pendurhaka, ini bicara mengenai juga lawan dari Tuhan, lawan dari Kristus. Dikatakan, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya. Membunuh pendurhaka maksudnya. Antikristus juga kalimat lainnya, kata lainnya, kalau ia datang kembali. 1 Timotius 6 ayat 14 dikatakan, jangan sampai bercacat dan bercela, dikatakan begitu. Jadi ini nasihat, jangan sampai bercacat dan bercela hingga pada saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi pernyataan diri sebagai bentuk penghakiman terakhir dan cum gloria tadi itu. Ini juga penghakiman ditegaskan lagi dalam 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi. Jelas sekali. Jadi siapa yang menghakimi akhir zaman itu jelas sekali. Bahkan sebenarnya siapa yang akan menghakimi pada akhir zaman ini juga diyakini oleh tetangga kita sebelah. Kita tidak sebut mereknya, tapi Anda tahu. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. 1 Petrus, ya 1 Petrus. Dikatakan kamu bergembira, kamu boleh bergembira dan bersukacita. Karena apa? Karena datang cum gloria tadi. Karena beliau Sang Kristus datang menyatakan kemuliaannya. Bukan menyatakan kekalahan dan kekecilannya lagi, tapi menyatakan kemahabesarannya terhadap si jahat, yaitu setan tua alias naga alias iblis alias antikristus. Nah ini ayat-ayatnya banyak sekali. Nah itu tadi beberapa kutipan. Saya merunut dari awal-awal sampai pada surat Petrus. Sebenarnya kalau kita membuka pada kitab Wahyu juga ada beberapa ayat yang menyatakan itu. Ini ayat-ayat yang menyatakan mengenai landasan-landasan Alkitab bahwa benar Yesus Kristus akan datang kembali. Parousia, the second coming of Christ. Dan maka kalau kita meyakini dalam kredo, jelas sekali. Landasannya sangat kuat. Ini jauh lebih kuat daripada ajaran manapun dalam gereja. Ya. Dalam arti tertentu, kalau ajaran tentang Trinitas itu malah lebih sedikit dibandingkan ini. Tapi landasan-landasan Alkitabiah atau biblical mengenai kedatangan yang kedua itu bertebaran di mana-mana. Ini menjadi warta yang tak dapat disangka lagi tentang kebenarannya. Selesai mengenai ajaran gereja yang berlandaskan pada landasan Alkitabiah. Queen, lanjut nggak? Lanjut. Masih belum bosan? Belum puas lebih tepatnya ya. Bukan belum. Oke. Itu landasan Alkitabiahnya sudah jelas ya, cuman baru ngomong begitu memang. Oke, sekarang saya mau bicara mengenai ajaran gereja. Setelah kita bicara mengenai landasan Alkitabiah bahwa itu memang betul dinyatakan dalam firman Tuhan, sekarang kita bicara mengenai ajaran gereja. Yang mau tidak mau kita akan membuka katekismus gereja Katolik. Karena katekismus gereja Katolik merupakan perwujudan dari magisterium gereja. Yaitu tafsiran-tafsiran yang sah dan valid
sesuai dengan iman Katolik atas Alkitab suci dan tradisi suci. Maka kalau kita membuka Katekismus Gereja Katolik itu merupakan sebenarnya tafsiran gereja yang resmi, yang valid, yang benar. Bukan tafsiran yang liar, yang kadang-kadang menggunakan ilmu comotologi dan cocokologi. Dua co itu loh, ilmu coco itu. Comot-comot dan dicocok-cocokin sehingga kemudian menyusun suatu teori-teori atau pendapat sendiri yang seakan-akan Alkitab bilang begitu. Itu terkait dengan ini ada banyak sebenarnya. Nanti di bagian terakhir akan saya kutip mengenai ajaran-ajaran miring itu. Sebenarnya mengenai parusia ini sangat bagus dituliskan di dalam KGK dalam teks-teks singkat. Mulai dari 680, 681, dan 682. Saya kutip bagian awal teks-teks singkat atau teks-teks yang bagian terakhir sebenarnya. Bunyinya begini, KGK 680. Kristus Tuhan sekarang ini sudah memerintah melalui gereja. Apa artinya? Sekarang berarti zaman ini. Zaman setelah beliau naik ke surga, zaman yang kita alami ini, sebenarnya Kristus Tuhan sudah memerintah seluruh dunia karena segala kuasa di surga dan di bumi ada pada beliau. Tapi memerintahnya melalui gereja. Tetapi segala sesuatu di dunia ini belum ditaklukkan kepadanya. Jadi Sang Kristus sudah menang, tapi belum kemenangannya diambil secara paripurna. Belum total diambil. Sudah menang, bahasa gampangnya ini saya pakai bahasa gambaran, sudah menang, pertandingannya sudah menang, tapi pialanya itu belum diambil gitu. Ini bahasa Jepang tentu saja, gambaran. Dan setiap gambaran tentu punya kelemahan, tapi saya menggambarkan seperti itu. Sudah menang karena mengalahkan kuasa maut, tapi pialanya belum diambil. Kemenangannya belum sampai pada kemenangan yang mutlak dan total. Kerajaan Kristus baru akan menang sesudah serangan terakhir kekuatan-kekuatan jahat. Karena kekuatan-kekuatan jahat masih akan mengumpulkan segala daya-daya mereka. Berarti nanti sebelum kedatangan Sang Kristus yang kedua, kekuatan jahat itu akan melawan sampai boleh dikatakan mereka tidak sanggup lagi melawan karena mereka mengumpulkan seluruh kekuatannya, tidak tersisa lagi dan menyerang dengan serangan terakhir yang dahsyat. Sehingga boleh dikatakan kekuatan jahat itu menjadi habis-habisan dan tidak bisa menyerang lagi dan kalahlah mereka. Kalau sekarang kekuatan jahat sudah habis-habisan atau belum? Belum. Maka dikatakan nanti baru akan terjadi serangan terakhir. Ini belum serangan terakhir, saudara-saudari. Serangan terakhir itu benar-benar Satanas alias iblis, setan alias naga atau ular tua itu, dia akan mengerahkan seluruh kekuatan yang dia mampu dan mereka mampu dengan bala tentaranya sampai mereka sendiri menjadi, bahasa gampangnya, hilang kekuatan karena kekuatannya sudah habis untuk menyerang dan tidak berhasil. Ini artinya gitu. Jadi tunggu, kita masih akan mengalami serangan yang dahsyat dari kekuatan-kekuatan jahat. Kalau sekarang Anda melihat kekuatan kejahatan yang tampaknya dahsyat sekali, ini belum ada apa-apanya, saudara. Ini masih kecil, masih kecil. Pengantar, ini baru bab 1. Karena belum ada yang dinamakan kemurtatan besar, ya, apostasi yang besar. Karena kekuatan terakhir dari kekuatan jahat yang terkumpul, terfokus, akan sampai menimbulkan kemurtadan besar dalam gereja. Itu salah satu tanda yang jelas yang juga akan dijelaskan dalam ajaran gereja. 681, pada hari pengadilan, pada hari kiamat, Kristus akan datang dalam kemuliaannya. Nah ini disebut 3 in 1 kan, pengadilan, kiamat, datang dalam kemuliaan. Untuk menentukan kemenangan kebaikan. Pada hari pengadilan, pada hari kiamat, Kristus akan datang dalam kemuliaannya untuk menentukan kemenangan kebaikan secara definitif atas kejahatan. Yang dalam perjalanan sejarah hidup berdampingan bagaikan gandum dan rumput di ladang yang sama. Kita tahu dalam perumpamaan lalang dan gandum bahwa pada akhir zaman semua menjadi pilah. Pilah benar-benar Tuhan kita menegakkan secara definitif, artinya tidak mungkin lagi kalah, tidak mungkin lagi kejahatan itu berkuasa karena mereka juga seperti saya katakan tadi tanda petik kehabisan tenaga karena sudah menyerang habis-habisan, mati sendiri boleh dikatakan begitu. Tentu karena mereka dikalahkan oleh Sang Kristus, tapi dalam arti itu juga mereka menyerang habis-habisan. Jadi kemuliaan
Kristus terjadi karena kejahatan hancur total. Dan sumbernya yaitu si jahat juga hancur total. 682. Kalau ia datang pada akhir zaman untuk mengadili orang hidup dan orang mati, Kristus yang dimuliakan dan menyingkapkan isi hati yang terdalam akan membalas setiap manusia sesuai dengan pekerjaannya. Tergantung pada apakah manusia itu menerima rahmat Tuhan atau menolaknya. Ini sedikit menyimpang tapi saya mau jelaskan. Kalau gereja Katolik bicara mengenai perbuatan manusia itu konteksnya ini, Kajikan 682. Jadi yang menyelamatkan itu bukan perbuatan kita, tapi memang rahmat Allah, gratis. Tetapi rahmat Allah itu diterima atau ditolak, nah itu yang dimaksud dengan perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia itu dinilai dalam arti apa? Menerima rahmat Tuhan atau menolaknya. Penebusan itu akan sampai kepada kita kalau kita terima. Kalau kita tidak terima, maka kita tidak selamat. Gampangnya kalau ada barang ya, ada satu barang ini misalnya, Queen menyerahkan kepada saya, untuk barang ini kepada saya sampai, itu harus apa? Kalau supaya sampai kepada saya, ya harus saya terima. Penebusan atau keselamatan dari Allah diserahkan, supaya sampai kepada saya, berarti apa? Saya harus tanda petik bekerja. Bekerjanya saya apa? Menerimanya. Itu konteksnya. Dan di luar Katolik kadang-kadang ada salah kaprah dikira gereja Katolik mengagung-agungkan perbuatan manusia atau pekerjaan manusia. Tidak. Pekerjaan manusia yang dimaksud selalu dalam gereja Katolik adalah perbuatan menerima rahmat Allah itu. Atau kalau kebalikannya berarti menolak. Itu konteksnya. Itu tadi ringkasan-ringkasan. Sekarang akan lebih jelas lagi. KGK 668, kenaikan Kristus ke surga berarti bahwa ia sekarang dalam kodrat manusiawinya ikut serta dalam kekuasaan dan wewenang Allah. Kalau dulu Kristus di dunia, beliau tidak berkuasa mutlak dalam kewenangan Allah, tapi begitu naik ke surga, itu dikatakan Sang Kristus ikut serta dalam kuasa dan wewenang Allah. Kenapa? Karena beliau mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Kita ingat bahwa sebelum kenaikan beliau ke surga, segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Dan juga dalam surat Efesus 21 dikatakan, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya kalau kita mendalami KGK 673, kita lihat bahwa ada keterangan mengenai kita tidak tahu waktunya. KGK 673. Sejak kenaikan ke surga, terbayanglah kedatangan Kristus dalam kemuliaan. Maksudnya terbayang itu bagaimana? Begitu Sang Kristus naik ke surga, murid-muridnya yaitu para rasul dan gereja awal, itu sudah selalu membayangkan Kristus datang dalam kemuliaan. Jadi sebenarnya pengharapan mengenai Kristus datang dalam kemuliaan untuk mengalahkan total kuasa kejahatan juga sudah dimulai oleh para rasul. Bahasa gampangnya begini, para rasul terutama Santo Paulus sebenarnya mengharapkan bahwa kedatangan Kristus dalam kemuliaan itu terjadi pada zaman mereka. Mereka mengharapkan bahwa kedatangan Kristus dalam kemuliaan itu terjadi di dalam zaman mereka. Tapi karena Kristus berkata, kamu tidak tahu waktu dan masanya, mereka membayangkan, mengharapkan. Tapi tidak memastikan, tentu saja. Tidak seperti sekte-sekte miring, nanti tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian, akan datang Sang Kristus. Tidak pernah ada. Satu rasul pun, atau satu bapak gereja pun, menyatakan ramalan-ramalan konyol dan kosong seperti itu. Tidak pernah. Mereka jelas yakin akan kedatangan Kristus yang kedua dalam kemuliaan. Mereka jelas mengharapkan bahwa kedatangan Kristus terjadi tidak begitu jauh. Artinya masih zaman mereka, tapi mereka tidak tahu dan masanya. Seperti yang dinyatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 7. Dan itu dikutip oleh KGK 673. Hanya saja kita tidak tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kekuasaannya. Maka dalam KGK ini itu menggarisbawahi ayat-ayat Alkitab. KGK juga bicara mengenai kedatangan Kristus dalam kemuliaan jelas. Kita tidak tahu waktunya. Dua hal ini akan diulang-ulang terus. Bahkan Sang Kristus sendiri pun juga beberapa kali menyatakan ini. Dua hal ini. Akan datang, jelas, pasti, tapi kita nggak tahu waktunya. Kamu tidak tahu waktu dan masanya.
Salah satunya ini juga perkataan Sang Kristus meskipun dalam Kisah Para Rasul, tapi ini masih awal-awal sehingga Sang Kristus masih bicara dengan para rasul. Dalam Praksis Apostolon 1 bab 7. Itu juga beliau katakan kamu tidak tahu waktu dan masanya. Dua hal ini ingat selalu. Maka jangan ngitung-ngitung, nggak penting itu. Kemudian dalam Markus 13 ayat 32 juga beliau katakan, tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat di surga nggak tahu. Anak pun tidak, hanya Bapa. Bapa adalah Allah sendiri. Bapa adalah esensi Allah sendiri. Kalau mengatakan putra itu firman Allah. Ini orang sering bingung, loh kok anak nggak tahu ya Romo? Bukankah Kristus adalah Tuhan? Kristus adalah Allah. Kristus adalah firman Allah. Bapa itu adalah Allah sendiri atau esensi Allah, hakikat Allah. Kristus firman Allah. Bagaimana firman tahu kalau belum difirmankan? Ini sebenarnya mudah kalau Anda paham Trinitas. Ini sulit kalau Anda tidak paham Trinitas. Maka supaya paham Trinitas, nanti silakan buka. Ini sekarang promosi lagi. Tidak apa-apa ya. Supaya Anda paham Trinitas, apa itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa itu artinya Yesus adalah Allah. Ini kan rumus-rumus yang perlu dijelaskan. Anda buka katekesis sedikit yang berjudul Tritunggal secara mudah. Itu akan saya jelaskan Bapa itu siapa, Putra siapa, Roh Kudus siapa. Terutama mengenai anak atau putra ini. Putra ini firman Allah. Bagaimana firman tahu kalau itu belum difirmankan? Itu konteksnya begitu, tafsirannya begitu. Tidak bingung kalau Anda paham Trinitas. Anda bingung ketika Anda tidak memahami bagaimana Trinitas itu. Yesus kan Allah. Lah iya betul. Tapi apa penjelasannya? Kealahan Yesus itu bagaimana konteks dan duduk perkaranya. Kan begitu. Orang sering lupa bahwa Yesus adalah Allah itu berasal dari kalimat lain. Yesus adalah firman Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Lalu nyambung ke Yohanes 1, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka Yesus disebut Allah karena beliau firman Allah yang adalah Allah. Tapi dikatakan tetap bahwa putra itu firman Allah. Firman Allah yang keluar dari Bapa. Maka sesuatu yang belum keluar dari Bapa ya tidak tahu. Belum difirmankan, gampangnya begitu. Masih tersimpan dalam hati Bapa, bahasa gampangnya. Putra itu tahu ketika sudah difirmankan. Keluar dari hati Bapa. Ini saya pakai bahasa gambaran. Firman berarti bersuara. Sudah disuarakan. Sudah dilahirkan keluar dari Bapa. Nah ini konteksnya begitu penafsirannya. Masih bingung? Dalami dulu Trinitas sehingga ayat ini menjadi mudah. Tanpa Anda memahami paling kurang duduk perkara Trinitas, ayat ini sulit Anda pahami. Itu yang dikutip tadi Kisah Rasul 1 ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui. Ini perkataan siapa? Baginda Yesus, jelas loh. Jadi enggak perlu tahu, sudah. Bahkan dikatakan bukan engkau tidak tahu, tapi engkau tidak perlu. Tidak perlu. Berarti hitungan-hitungan yang ditelurkan oleh sekte-sekte miring-miring tadi itu tidak perlu. Itu sudah Sang Kristus katakan sendiri. Engkau tidak perlu. Bukan hanya tidak mengetahui, tapi tidak perlu mengetahui. Nggak usah kurang kerjaan, kata Kristus kalau diuraikan seperti itu. Kamu fokus yang penting, jangan yang nggak penting. Nah itu kira-kira begitu. Kemudian dalam KGK 673 juga dijelaskan seperti ini, masih lanjutan tadi itu. Kedatangan eskatologis. Ya, eskatologis istilah, eskaton, hal-hal terakhir, ya logos, ya ilmu atau paham, berarti kedatangan yang nanti akhir, itu maksudnya begitu. Kedatangan terakhir, kedatangan zaman akhir, kedatangan akhir zaman, dapat terjadi setiap saat. Dikatakan dapat terjadi setiap saat. Meskipun ia dan ujian di waktu terakhir yang harus mendahului kedatangan itu masih ditahan. Jadi bisa terjadi setiap saat, tetapi ada tanda-tanda dan juga ada ujian terakhir sebelum kedatangan itu. Jadi kita tidak tahu persis, tapi toh ada semacam gejala-gejalanya. Tapi gejala-gejala itu juga bukan berarti kita bisa menebak akan persisnya. Nah, yang akan kita perlukan sebenarnya apa? Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia. Anak manusia datang saat yang tidak kamu duga. Ini yang diperlukan. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2 juga berkata seperti itu. Zaman dan masa tak perlu kutuliskan, kata Rasul Paulus.
Kamu sendiri tahu benar-benar. Tahu benar-benar itu bukan tahu waktunya, tapi tahu bahwa kita tidak tahu. Ah, coba cerna kalimatnya, ini makin malam. Kalimatnya bagus loh. Kalimatnya Rasul Paulus yang mengatakan kamu sendiri tahu benar-benar itu maksudnya adalah kamu tahu bahwa kamu tidak tahu. Itu maksudnya. Kamu tahu bahwa kita tidak berhak tahu mengenai zaman dan masanya gitu loh. Artinya itu. Jadi jangan ditafsirkan, loh menurut 1 Tesalonika 5 ayat 2 tahu Romo, itu tahu. Paulus mengatakan kamu sendiri benar-benar tahu. Hmm, itu penafsiran comotologi yang enggak jelas, itu konteksnya kan kamu sendiri benar-benar tahu bahwa Sang Kristus sudah mengatakan kita tidak perlu tahu. Nah itu. Loh kok nggak perlu tahu? Ya bebas dong. Tuhan itu kan kadang-kadang ngasih sesuatu kepada kita yang perlu kita tahu. Sesekali beliau nggak ngasih tahu, ya sudah gitu. Ya sudah, memang keputusannya begitu, ya sudah gitu. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Pencuri kan nggak pakai pengumuman. Memangnya ada pencuri SMS Anda dulu, WhatsApp, bro, Bayu, saya nanti nyolong ya. Kagak ada bro. Nah ini gambarannya. Kemudian dalam KGK 674 dikatakan kedatangan Mesias yang mulia atau dimuliakan pada setiap saat sejarah bergantung dalam hal ini. Bahwa, ini bagus saudara-saudari. Ini ternyata gereja mengajarkan ini berbasis pada firman Tuhan dalam surat Roma. Dikatakan bahwa ia yang dimaksud adalah Sang Kristus diakui oleh seluruh Israel. Dalam bahasa gampang, peristiwa ini akan mendahului parusia. Dalam bahasa gampang, gereja Katolik ternyata meyakini firman Tuhan dalam surat Roma itu bahwa nanti sebelum kedatangan Kristus yang kedua, miliknya yang menolak dia pada kedatangan pertama itu akan mengakui dalam arti menerima beliau sebagai Mesias. Berarti orang Yahudi yang dulu pada kedatangan pertama menolak beliau, nanti sebelum kedatangan yang kedua akan mengakui menerima beliau Yesus Kristus junjungan kita sebagai Mesias. Ini salah satu tanda yang diuraikan dalam Alkitab yang juga diajarkan oleh gereja Katolik. Ini jarang diomongkan memang bagian ini. Bagian ini jarang diomongkan, orang hanya bicara mengenai tanda-tanda langit, apa gempa bumi, itu yang sering diomongkan. Kita fokus pada gempa. Itu enggak usah nunggu second coming juga gempa sudah. Kalau hanya seperti itu. Ada bagian spiritual yang penting yang terlewatkan dalam pembacaan mengenai parusia the second coming. Bahwa miliknya, yaitu domba-domba aslinya, tanda petik asli yang awal ya, bangsa Israel yang dulu menolak beliau pada kedatangannya yang pertama akan menerimanya sebagai Mesias pada kedatangan yang kedua atau sebelum atau mendahului kedatangan yang kedua itu. Tugasnya apa Romo? Semua orang Yahudi jadi Kristen. Ini bahasa gampangnya ya. Ini bahasa gampang, tapi jangan dibayangkan persis berarti mereka semua kemudian dibaptis masuk gereja. Teknisnya kita tidak tahu, pengakuannya itu seperti apa, tapi bahwa poinnya bukan mereka menjadi Kristen atau apapun, itu kan soal agama, soal manusiawi ya. Tapi mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, itu poinnya. Saya tadi kan membahasakan dalam bahasa gampang. Tapi kalau dalam bahasa gampang itu jangan dicerna begitu saja, seakan-akan semudah itu. Bahasa gampang itu juga punya kelemahan. Bahasa Jepang alias jelas dan gampang yang sering saya ungkapkan, itu membantu duduk perkara. Tapi selalu saja kurang kaya. Dalam arti substansi-substansi tertentu mungkin ada yang terlewatkan. Jadi itu kelemahan bahasa Jepang juga saya sampaikan kepada saudara. Pendek kata, seluruh Israel mengakui Kristus sebagai Mesias. Sorry Queen, ada tulisan unstable. Suaraku masih terdengarkah? Masih kok, jelas. Masih oke, Ma. Halo. Jelas. Dikasih feedback. Jelas, Ma. Masih oke. Halo. Aman. Aman. Oh, aman. Sorry, ya. Aman. Soalnya tadi ada tulisan unstable. Oke. Aman. Jadi sedikit parno-parno. Ya, saya lanjutkan kalau aman. Saya lanjutkan ya. Tadi saya mulai dari sini sebagai bagian terakhir. Intinya adalah bangsa Yahudi umat Israel yang menolak akan mengakui Kristus sebagai Mesias. Jadi kemesiasan yang dulu ditolak
Ini mengenai konsep kemesiasan, Anda juga bisa buka katkit ini supaya Anda tahu. Kok sedikit-sedikit malah jadi promosi katkit, nggak apa-apa lah ya. Saya juga sudah bicara mengenai Mesias, konsep-konsep Mesias di dalam katkit. Intinya konsep Mesias mereka yang dulu adalah Mesias kemenangan politik, tanda petik akan betul-betul diperbaharui konsepnya sehingga mereka menerima Kristus sebagai Mesias yang sejati. Ini ayatnya yang ditafsirkan oleh gereja dan kemudian juga disimpulkan dalam ajaran KGK 674 itu. Roma 11, 25, 26. Aku Paulus, kamu gereja. Agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia ini, saudara. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Itu menunjuk pada kedatangan yang pertama. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi kedatangan yang pertama Israel tegar, nggak terima Kristus sebagai Mesias. Memang ada yang menerima juga tentu saja. Tapi kemudian bangsa-bangsa lain telah masuk. Tapi setelah bangsa-bangsa lain masuk, kemudian jumlah yang penuh dari Israel itu juga akhirnya masuk dalam arti menerima Kristus sebagai Mesias. Ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi rutenya kemudian Israel sebagian menolak atau sebagian besar menolak, bangsa-bangsa lain termasuk kita-kita ini juga malah masuk ke dalam kerajaan Kristus. Tapi kemudian menjelang akhir zaman nanti justru yang awalnya dulu menolak akan masuk juga. Nah ini dituliskan dalam KGK 674 bersumber dari firman Tuhan Roma 11, 25, 26. Ini jarang dibahas ya, saya katakan ini jarang dibahas. Kemudian Kisah Rasul 3 ayat 19 dikatakan, sadarlah dan bertobatlah. Ini penegasan dari yang tadi ya. Ini perkataan Rasul Petrus sekarang. Kalau tadi kan Rasul Paulus, Roma. Sekarang pernyataan Rasul Petrus. Kisah Rasul 3, 19, 20, 21. Sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ingat konteksnya. Jangan comotologi. Bagimu, mu yang dimaksud di situ bukan mu gereja atau bukan mu goyim atau bangsa-bangsa lain. Mu dalam ayat 20 Kisah Rasul bab 3 itu, mu yang dimaksud adalah mu orang Israel, mu bangsa Yahudi karena konteksnya Rasul Petrus sedang bicara kepada bangsa Yahudi. Dikatakan dari semula Yesus sebagai Mesias untuk kamu betul awalnya gitu. Maka dikatakan Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu, bagi Israel, bagi orang Yahudi sebagai Kristus, artinya sebagai Mesias. Lalu dikatakan Mesias itu, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan apa yang dimaksud? Konteks kecilnya adalah pemulihan Israel seperti yang ditanyakan para rasul di Praksis Apostolon bab 1. Pemulihan Israel berarti Israel menerima Sang Mesias. Karena dengan menerima Sang Mesias mereka dipulihkan. Karena Mesias adalah pembebas, penyelamat mereka. Jadi konteks kecilnya itu memang konteks besarnya pemulihan seluruh dunia. Tapi ingat bahwa jangan comotologi. Kisah Rasul 3 ini konteks bicaranya Rasul Petrus bicara dengan orang Israel di Yerusalem setelah hari Pentakosta. Nah itu gunanya belajar Alkitab itu supaya nggak dicomot-comot begitu saja. Bagimu berarti bagi kita. Asal bagimu terus bagi kita. Ya munya itu siapa? Konteksnya lihat dulu. Nah ini gunanya belajar Alkitab saudara-saudari. Nanti kalau bagimu berarti bagi kita Romo. Itu jadi gitu. Lanjut ya. Ini keterangan Rasul Paulus. Berarti klop, Rasul besar dua-duanya mengatakan hal yang sama dan itu memang ada dalam firman Tuhan tertulis Alkitab Suci. KGK 674, ini menegaskan sekali lagi yang tadi itu. Masuknya ya KGK 674. Masuknya jumlah genap dalam tanda petik orang Yahudi Roma 11:12 ke dalam kerajaan mesianis langsung sesudah jumlah yang penuh bangsa-bangsa lain akan memberi kemungkinan kepada bangsa Israel untuk melaksanakan kepenuhan Kristus dan seterusnya. Maksudnya apa? Bangsa-bangsa lain atau goyim atau paganus, orang-orang kafir. Kita ini kan termasuk golongan goyim, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Kita bangsa-bangsa lain, paganus, goyim, kafir.
tapi penuh dulu bangsa-bangsa lain. Jadi Sang Mesias diterima dulu oleh bangsa-bangsa lain, baru kemudian terakhir. Yang pertama akan menjadi terakhir itu maksudnya itu. Konteks besarnya itu. Jadi kalau Anda nanti yang pertama akan menjadi terakhir, itu konteks besarnya itu ini. Ketika kita bicara eskatologi, ketika kita bicara mengenai parusia, ketika kita bicara mengenai eskatologi, konteks yang pertama akan menjadi terakhir-terakhir dan dibalik-balik itu konteksnya ini. Segala sesuatu memang baru bisa dipahami dalam keseluruhan konteks sampai eskatologi gitu loh. Ini menarik cerita-cerita seperti ini. Maka saudara-saudari, ini poin yang lain yang akan saya sampaikan. Masuknya jumlah genap orang Yahudi ke dalam kerajaan Mesianis langsung sesudah jumlah yang penuh bangsa-bangsa lain. Awalnya Yahudi, kagak terima. Bangsa lain, penuh dulu, balik maning. Balik lagi ke orang Yahudi. Pertama tapi jadi terakhir. Bagus ya. Lanjut, KGK 675. Sebelum kedatangan Kristus, nah sekarang bicara mengenai gerejanya. Tadi kan bicara mengenai bagaimana Israel. Sebelum kedatangan Kristus berarti sebelumnya. Gereja harus mengalami ujian terakhir yang akan menggoyahkan iman banyak orang. Berarti ini terjadi kemurtadan besar. Kemurtadan besar, apostasi besar-besaran. Berarti memang akan ada ujian terakhir. Kenapa? Nyambung ke awal tadi. Si jahat dan bala tentaranya akan mengerahkan segala kemampuan mereka yang paling ampuh habis-habisan. Sehingga boleh dikatakan sampai tidak lagi tersisa kemampuan dan kekuatan mereka untuk menyerang kerajaan Kristus. Gerejanya juga. Ini konteksnya. Juga karena kekuatan si jahat itu dahsyat sekali. Sampai-sampai orang-orang yang suam-suam kuku. Nah ini konteksnya ke kitab Wahyu sekarang. Kamu kalau suam-suam kuku akan dimuntahkan itu begitu. Kalau iman kita hanya suam-suam kuku, kalau nanti terjadi ujian terakhir, mental kita ini. Mental. Maka kitab Wahyu mengatakan siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan kuberi mahkota kehidupan. Jadi kalau Anda hanya suam-suam kuku, mental. Mental saudara. Karena akan terjadi kegoyahan iman banyak orang. Wah nakut-nakutin Romo ini. Loh tidak, ini nubuat ini. Dan ini digarisbawahi dalam ajaran gereja, magisteriumnya jelas mengenai ini. Kalau saya mengatakan ini kan Anda bisa mengecek semuanya gitu ya. Jadi juga jangan selalu langsung percaya omongan saya kan. Cek saja, KGK bilang apa, magisteriumnya, Alkitab bilang apa, dan kalau perlu dicek dalam tradisi para bapak gereja. Ini ayatnya. Tadi yang dikatakan gereja ini ayatnya adalah 24 dalam Injil Matius, Matius 24 ayat 11-12. Banyak nabi palsu akan muncul. Menyesatkan banyak orang. Bertambahnya kedurhakaan. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah ini konteksnya menjadi dingin justru karena yang dikatakan kemurtadan besar. Kitab Wahyu hanya mengatakan suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu tidak panas, tidak dingin. Itu saja dimuntahkan. Ini ekstrim. Dalam Matius 24 ayat 12. Ini ekstrim. Bukan hanya suam-suam kuku, tetapi menjadi dingin. Berarti parah sekali. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu. Stop. Kalau ada perkataan aku berkata kepadamu itu garis bawah tebal. Pakai stabilo. Karena kata aslinya berbunyi dalam bahasa Latin. Amen amen diko vobis. Terjemahannya. Aku berkata kepadamu itu amen amen diko vobis. Benar-benar benarnya benar. Catat baik-baik. Itu kira-kira begitu. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini konteksnya ini. Konteksnya adalah nanti kalau beliau datang dalam parusia, berapa yang dari anggota gereja ini yang masih setia kepadanya? Karena konteksnya adalah kemurtadan besar. Ujian terakhir, kekuatan kuasa jahat mentok sehingga menghancurkan gereja sampai ke akar-akarnya. Jadi yang dimaksudkan itu, menggoyahkan iman banyak orang. Apakah gereja bertahan? Tentu bertahan. Karena sudah disabdakan Matius 16. Tidak akan alam maut menguasainya. Ayat 18, 19, 20 itu. Ya. Jadi memang luka parah, tetapi bertahan. Ada banyak yang hancur, memang betul anggota-anggotanya. Karena apa? Menjadi dingin. Karena apa? Apakah anak manusia mendapati iman di bumi? Masih ada enggak imannya? Gitu.
Kemudian dalam KGK 675 dikatakan, kebohongan religius yang paling buruk datang dari antikristus. Artinya dari mesianisme palsu. Di mana manusia memuliakan diri sendiri sebagai pengganti Allah dan Mesias yang telah datang dalam daging. Nah, ini untuk Anda yang mencari arti antikristus. Saya sudah bicara mengenai antikristus, memang belum saya upload di YouTube, sedang menunggu antrian, nanti akan saya upload. Tetapi sebenarnya kalau orang bicara mengenai antikristus kan seringkali heboh-heboh, lalu menafsirkan, ngitung. Nah, tanda petik ngitung lagi. Itu tokohnya, itu peristiwanya. Padahal dalam tafsiran gereja, KGK 675, antikristus itu artinya apa? Mesianisme palsu. Manusia memuliakan diri sendiri. Dan juga kalau kita membuka surat Yohanes, antikristus bukan satu tokoh. Memang ada satu tokoh yang dikatakan, tapi juga dikatakan banyak antikristus. Berarti ada, boleh dikatakan, dua kategori antikristus. Pertama, kategori yang hebat luar biasa, itu si ular tua itu sendiri, dan antikristus tanda petik kecil-kecilan itu. Berarti Anda pun bisa menjadi antikristus kalau memuliakan diri sebagai pengganti Allah. Jadi kalau antikristus itu nggak usah yang wah spektakuler hebat-hebat seperti kebanyakan pengkhotbah yang sana sini yang waduh kayak omong jualan jamu, si ini antikristus si itu, bahkan kadang-kadang ada yang paus itu antikristus. Anda antikristus kalau memuliakan diri sendiri sebagai pengganti Allah. Lo ngomong gitu ada landasannya KGK 675 ini loh. Memang ada dua macam antikristus yang saya katakan tadi. Yang besar yaitu si ular tua itu sendiri dan dikatakan banyak antikristus. Nanti saya kutip ayatnya. 2 Tesalonika 2:9 ayat 11. Kedatangan si pendurhaka pekerjaan iblis. Nah, iblis. Disertai rupa-rupa perbuatan ajaib ini mengacu pada kemurtadan besar tadi. Jadi iblis mengerahkan kekuatannya sehingga sampai ada ajaib, tanda, mujizat tapi palsu. Nah gitu. Rupa-rupa tipu daya dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang mengacu pada ujian terakhir tadi. Nah, ini perhatikan yang saya katakan tadi ini. 1 Yohanes 2 ayat 18. Seorang antikristus akan datang, seorang kan. Tapi kemudian dikatakan sekarang telah banyak. Berarti ada dua kategori. Seorang kategori pertama dan yang kedua banyak. Berarti antikristus itu tidak hanya satu kategori. Orang sering lupa ayat ini 1 Yohanes 2:18. Seorang antikristus akan datang. Nah, ini mengacu memang pada iblis. Si ular tua akan berarti mengacu pada akhir zaman. Tetapi sekarang telah banyak antikristus. Maka saya katakan Anda bisa jadi antikristus, banyak antikristus. Itulah tandanya dan seterusnya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu antikristus. Siapa? Yang menyangkal baik Bapa maupun Putra. Berarti antikristus itu dikaitkan dengan iman kepada Allah. Yaitu Allah Tritunggal, Tuhan kita. Kalau orang yang menyangkal baik Bapa maupun anak, itu antikristus. Berarti kalau Anda karena jabatan contohnya, Anda menyangkal Bapa maupun Putra, Anda antikristus. Karena perkawinan contohnya, Anda menyangkal Bapa maupun Putra, Anda antikristus. Loh kok landasannya apa? Tadi itu loh, banyak antikristus. Dua kategori, jangan lupa. Nah gitu ya. Yohanes 2 ayat 1, 2 Yohanes ayat 1 bab 1 ayat 7, jadi belibet malah. Minum dulu. Ini banyak jadi saya agak ngebut ini. Pikiran saya juga penuh soalnya. Tapi memang kalau nggak disampaikan semua nggak asik ini. Sekarang saya sampaikan 2 Yohanes bab 1 ayat 7. Banyak penyesat. Loh, banyak kan? Banyak. Lalu dikatakan, si penyesat dan antikristus. Dikatakan banyak di atas tapi di bawah si. Berarti dua kategori lagi memang. Ada banyak tapi ada juga si. Berarti satu. Sang. Satu. Berarti apa yang dikatakan sang penyesat itu tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Jadi dikaitkan dengan menolak Yesus. Berarti apa? Kemurtadan besar. Nah, itu konteksnya. Maka ini ringkasannya. Gereja harus mengalami ujian terakhir yang akan menggoyahkan iman banyak orang. Lanjutannya. Ini sekarang mengenai kosmos.
Kosmos itu bukan rice cooker ya. Nggak ada. Ini bukan endorse. Kosmos itu berarti alam semesta. Tadi kan mengenai orang Yahudi, terus gereja bicara mengenai gereja itu sendiri, sekarang gereja bicara mengenai kosmos, alam raya. KGK 677. Sesudah keguncangan kosmis yang terakhir, dunia ini akan lenyap. Berarti dunia material ini lenyap. Maka dalam bentuk pengadilan terakhir akan terjadi kemenangan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan bahwa dalam 2 Petrus 3 ayat 12-13 itu jelas. KGK 677 mendasarkan diri pada 2 Petrus 3 ayat 12-13. Berarti dunia ini akan lenyap. Tapi bukan berarti lenyap hilang, tetapi akan digantikan langit dan bumi yang baru. Berarti bukan dunia yang merupakan bagian duniawi. Jadi bukan dunia yang duniawi, tapi dunia yang rohani spiritual. Apakah bentuknya seperti ini kita, Romo? Kita tidak tahu persis. Apakah punya ruang dan waktu, Romo? Kita tidak tahu persis. Kalaupun ada ruang dan waktu, pasti beda dengan ruang waktu duniawi sekarang. Karena nyatanya nanti memang ada kebangkitan badan. Berarti kita berbadan lagi. Tapi badan kita, badan kebangkitan, badan yang dimuliakan. Berarti sifat-sifatnya sama sekaligus berbeda. Berarti dunia baru setelah kehancuran dunia ini, yang sekarang ini, material ini, adalah dunia yang kemungkinan besar sama tapi sekaligus berbeda. Samanya kita mengenal seperti dunia, tapi mungkin dalam bentuk ekstrim dalam hal keindahan dan kesempurnaannya. Nah itu yang dimaksud. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 12-13. Pada hari itu langit akan binasa karena api. Langit binasa. Berarti menggambarkan hal-hal yang di atas planet, apa meteor, apapun itu. Unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Hancur jelas. Tetapi ayat 13 kebalikannya, kita menantikan langit dan bumi yang baru. Ini teknisnya tidak dijelaskan. Karena mungkin memang otak kita juga belum sanggup menggambarkan seperti apa bumi yang baru itu. Ya Tuhan juga tidak katakan teknisnya. Persisnya itu bagaimana nanti. Tapi bahwa jelas akan ada dunia yang menggantikan dunia yang material yang bisa hancur ini. Dunia ya ini kan sementara, dalam kesementaraannya. Nah nanti apakah dunia yang lama ini semacam tanda petik disempurnakan, diubah, kita tidak tahu. Tapi bahwa akan ada dunia yang baru, yang boleh jadi sifat-sifatnya ada yang sama, tapi dalam bentuk kesempurnaannya. Gitu. Itu sudah selesai ajaran gereja seperti itu. Kalau masih mau, bagian terakhir mungkin sekitar 10 menit, saya bisa menjelaskan ajaran sekte-sekte miring. Saya tawarkan kepada Queen apakah mau tanya jawab atau ajaran sekte-sekte miring dulu. Ajaran sekte-sekte Silakan. Iya dong. baru tanya jawab. Biar ini. Seperti apa? Kok aku nggak dengar suaramu? Halo. Tes tes. Halo, Halo. Dengar nggak, Ma? Dengar nggak, Ma? halo, halo. 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 Ah, dengar. Oke. Dengar. Oke. Ajaran sekte miring dulu. Nah, ini oke, ajaran-ajaran sekte miring ini gambaran aja. Sekte miring itu ya otaknya miring gitu loh. Karena kan kita dalam omongan sehari-hari biasa ngomong miring dia otaknya gitu. Wah, unstable bro. Bentar ya, tunggu dulu ya. Terdengar? Dengar? Sip, lanjut ya. Lanjut. Ajaran sekte miring. Iya, ini saya beristilah miring. Kenapa ya? Karena kalau obrolan sehari-hari kan kita biasa ngomong itu otaknya miring gitu. Ini sekte-sekte miring itu juga otaknya miring. Mohon maaf ya, memang itu kenyataannya gitu. Yang pertama ini, milenarisme atau milenarianisme. Itu dua istilah yang kadang-kadang dipakai bergantian. Milenarisme bisa, milenarianisme bisa. Nanti akan saya sampaikan dua saja. Ini yang pertama. Sebenarnya lebih dari dua. Jadi kadang-kadang campuran-campuran atau ada macam-macam dari gabungan-gabungan gitu. Tapi ini dua hal yang cukup mencolok. Milenarisme atau milenarianisme. Ini ditolak dalam gereja bahkan sampai dituliskan masuk di dalam KGK. Ini landasan mereka landasan mereka yang sering dikutip menggunakan ilmu comotologi dan cocokologi itu. Wahyu 20 ayat 1, 2 dan seterusnya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan.
Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Nah, kata 1000 tahun lamanya ini kan milenial ya, milenial. Maka alirannya atau pahamnya disebut milenarianisme. Jadi kata milenium berarti 1000 tahun. Anak milenial, anak yang melewati batas waktu 1000 tahun. Saya ini milenial. Karena saya mengalami pindahnya tahun 2000 itu, pindah milenium. Jadi kalau Anda yang lahir 80-an, 90-an itu milenium. Ini ayatnya yang mereka kutip begini. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang itu dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini paham mereka dari ayat-ayat kitab Wahyu 20 tadi ini. Jadi gampangnya paham ini begini. Sebelum akhir zaman, sebelum parusia, Kristus akan datang, kemudian memimpin, gampangnya memimpin dunia, menjadi presiden seluruh dunia atau menjadi raja seluruh dunia, lalu orang-orang benar memerintah bersama Kristus. Nah, setelah 1000 tahun lamanya kejadian seperti berarti dunia itu damai sejahtera, aman, nggak ada perang dan sebagainya. Karena apa? Karena presiden seluruh dunia adalah Kristus. Karena raja, bukan hanya presiden ya, tapi raja, maharaja. Raja di raja seluruh dunia itu Yesus Kristus. Yang memerintah bersama dengan orang-orangnya, suci. Orang-orang yang suci, orang-orang yang ikut pada ajarannya. Berarti dunia damai sejahtera. Itu 1000 tahun. Itu digambarkan dengan setan diikat. Mengikat selama 1000 tahun. Jadi nggak ada yang menggoda. Jadi orang jadi baik-baik. Itu. Lalu nanti setelah 1000 tahun dilepas. Nah, itulah yang terjadi dengan yang tadi kemurtadan besar dan sebagainya. Itu ajaran mereka. Ajaran mereka berarti sebelum parusia akan ada waktu harafiah bahwa Kristus turun ke bumi lalu menjadi raja 1000 tahun dalam arti harafiah. Itu. Gereja menganut seperti itu, Romo? Gereja Katolik tidak. Karena gereja Katolik arti angka-angka dan sebagainya dalam kitab Wahyu itu tidak bisa diartikan comotologi begitu. Kitab Wahyu dari awal sampai akhir semua adalah kitab dengan angka-angka dan makna-makna simbolisme. Jadi tidak ada yang harafiah. Atau sangat sedikit yang harafiah, maka kerajaan 1000 tahun ini tidak bisa diambil harafiah bahwa benar-benar Yesus Kristus nanti akan memerintah 1000 tahun. Para bapak gereja mengartikan 1000 ini sebagai angka yang banyak. Angka yang banyak berarti waktu yang lama. Waktu yang lama di mana akan ada kebaikan, tapi juga nanti akan ada kemurtatan setelah itu. Jadi angka 1000 tahun ini untuk aliran milenarianisme, untuk mereka harafiah, tapi untuk gereja Katolik tidak. Ditolak ajaran seperti itu. Itu ajaran baru-baru ini. Tidak ada bapak gereja yang mengajarkan seperti itu. KGK 676, gereja telah menolak. Ya, ini jelas sekali. Yang dimaksud gereja Katolik ya. Gereja telah menolak pemalsuan kerajaan yang akan datang. Juga dalam bentuknya yang halus yang dinamakan milenarisme. Tetapi terutama dalam bentuk politis dari mesianisme sekular dan seterusnya. Berarti Yesusnya digambarkan seperti Yesusnya gambaran Yahudi awal, yaitu yang menggambarkan Mesias sebagai Mesias politis, benar-benar nanti menang secara politis, menjadi raja di dunia ini betul-betul 1000 tahun. Justru bukan itu. Kalau ini kita lanjutkan juga nyambung dengan kitab-kitab Injil, justru menjadi jelas. Engkau memikirkan yang bukan dipikirkan manusia. Mesias datang bukan untuk itu gitu loh. Untuk menjadi raja itu. Maka ini tidak cocok dengan keseluruhan warta Injil tentang Sang Mesias. Tapi memang ada yang mengajarkan. Ayatnya ada. Ya ayatnya ada tapi kan bukan seperti itu pengertiannya. Ini kan soal mengartikan interpretatio. Interpretatio penafsiran Alkitab. Penafsiran yang benar tentang kitab Wahyu tidak ada yang harafiah. Berarti nanti kalau ada kuda putih muncul berarti ada kuda beneran yang nggak begitu. Ini bukan harafiah gitu loh.
Bukan sesuatu yang harafiah. Maka 1000 tahun angka di situ juga bukan angka yang sifatnya harafiah. Satu lagi rapturisme. Ya, ini dari kata Inggris ya, rapture ya. Ya, saya terjemahkan literal saja, rapturisme. Atau saya punya istilah jahil, culikisme. Nanti Anda yang setia pada Kristus, intinya begini. Pada suatu titik entah kapan, Yesus Kristus akan datang secara rahasia, kemudian tanda petik menculik orang-orangnya yang setia, diangkat dulu, supaya terbebas dari serangan tadi itu. Sehingga ketika ada serangan atau tribulatio, penganiayaan yang hebat yang menyebabkan kemurtadan tadi, orang-orangnya selamat karena sudah diculik. Ya, ini culikisme ini sebenarnya. Jadi kalau kita ini setia pada Yesus Kristus, nanti diam-diam pada suatu malam, dung 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 dung, kita diculik oleh Yesus Kristus, diamankan ke surga supaya jangan terkena kemurtadan besar, penganiayaan besar dan lain sebagainya. Itu inti dari rapturisme, culikisme. Yesus sebelum datang kedua, datang dulu nyelip, datang dulu rahasia untuk nyulik kita supaya kita selamat. Nah, ini yang dikutip oleh mereka seringkali. Matius 24, 40 dan seterusnya. Satu orang dibawa, yang lain ditinggalkan. Ada 2 orang, seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Tapi ini kalau kita baca konteksnya kan bukan ngomongin tentang itu. Ini bukan ngomongin tentang nanti Yesus datang rahasia, ngumpet-ngumpet nyulik kamu. Kagak ada. Ini konteksnya adalah penghancuran Yerusalem pada waktu itu. Kemudian juga 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan seterusnya ini juga dikontekskan begitu. Pada waktu tanda diberi dan seterusnya, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati akan bangkit lebih dulu. Ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Diangkat tadi itu, diculik gitu. Menyongsong Tuhan di angkasa. Masalahnya adalah, Rasul Paulus ketika bicara dalam 1 Tesalonika bab 4 ini bukan bicara pertama-tama mengenai akhir zaman, tetapi pertama-tama mengenai nasib orang yang telah meninggal dan merupakan suatu peneguhan kepada orang yang masih hidup. Kamu punya harapan loh, saya kasih tahu seperti ini. Dan Rasul Paulus bukan sedang berbicara mengenai tekniknya, bagaimana Tuhan mau datang nanti. Ini bukan berarti manual. Nanti datangnya seperti ini loh, ditiup dulu. Tuhannya turun. Tuhan salah Tuhan. Enggak begitu, manualnya begini. Seakan-akan Tuhan harus mengikuti manual seperti ini. Bukan. Ini suatu kegambaran. Sekali lagi, ini suatu gambaran. Bukan suatu manual harafiah nanti akan seperti itu. Bahwa betul Tuhan akan datang, akan dibangkitkan itu iya. Tapi teknik terjadinya, how to-nya, itu tidak selalu berarti persis seperti ini. Dan ini juga tidak dikatakan bahwa Tuhan akan datang rahasia, tidak ada. Bagi penganut rapturisme, culikisme ini semua sifatnya rahasia. Jadi maksudnya, sebelum kedatangan yang kedua tadi itu, Tuhan datang ke angkasa, tapi yang hanya tahu ya mereka yang diangkat ini saja. Maka dikatakan kita diangkat. Menyongsong Tuhan, berarti Tuhannya di angkasa, nggak kelihatan. Nggak ada yang tahu kecuali kita yang diangkat, yang diculik tadi itu. Menurut rapturisme seperti itu. Tapi jelas kalau kita membuka Injil Matius tadi sudah kita jelaskan, semua mata melihat, semua bangsa melihat. Berarti ini batal dengan sendirinya pendapat yang ini. Demikian saudara-saudari, maka saya sampaikan ajaran yang lurus, sekali lagi sebagai ulangan dari awal tadi. Kedatangan Kristus dalam kemuliaan pasti terjadi. Kedatangan Kristus Yesus itu hari kiamat, pengadilan terakhir, 3 in 1. Tapi kita tidak tahu waktunya. Dan yang keempat, semua orang, publik, segala bangsa melihat, mengalami. Yang kelima, bangsa Israel akan percaya bahwa Yesus Mesias. Tapi sebelum kedatangannya, gereja mengalami ujian sehingga banyak kemurtadan. Dan untuk kita sekarang, kita perlu berjaga-jaga. Karena apa? Tidak tahu waktunya dan tidak perlu tahu. Bukan sibuk ngitung, baik ngitung waktunya, baik ngitung tekniknya atau how to-nya. Ngitung waktu, ngitung how to, ya, waktu, how to, itu kerjaan orang-orang kurang kerjaan itu.
yang menggunakan ilmu dua comotologi dan cocokologi. Maka kalau kita ikut ajaran Katolik yang lurus, jangan miring, yang paling penting berjaga-jaga. Artinya apa berjaga-jaga? Jangan dingin. Jangan dingin. Jangan menjadi dingin. Suam-suam kuku saja tidak boleh. Maka harus ada kekudusan dalam hidup kita. Semoga pengajaran mengenai parusia menguatkan iman kita. Shalom Aleichem. Alaihim shalom. Wah, tadi dari sharingnya si Rama Bayu, dengar nggak Rama? Nanti suara kita nggak kedengeran lagi. Rama dengar? Halo, halo. Halo? Dengar. Ya, dengar. Kalau gitu kita ulang sekali lagi. Alaihim shalom. Ya, takutnya nggak Alaihim kedengeran shalom. tadi ya. Tapi Kedengeran. dari Rama barusan, berarti itu sepenting itu kita tahu konteks kitab suci. Karena selama ini kalau kita baca kitab suci yang ada tulisan mu, mikirnya kita. Nggak taunya selama ini kita GR. Karena ternyata nggak semua mu itu ditujukan kepada kita pembaca. Pada UPI ya. Kita sedang membaca kitab Kalau suci. nggak pakai ilmu nanti dua tadi itu akibatnya bro. Cocokologi sama comotologi. Comotologi cuma dicomot-comot. Mu berarti kita. Ya, jadi sepenting itu untuk kita tahu dan mempelajari ya kitab suci. Oke, Bapak Ibu teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi question and answer. Jadi aku mau mengundang teman-teman semuanya sekali lagi untuk bertanya di kolom chat ya, walaupun ini di kolom chat udah numpuk ya sebenarnya pertanyaannya. Tapi kalau silakan. Waduh, numpuk. Kita akan sebelum dibacain apa? Gue juga udah pusing, bro. Ada pertanyaan yang mungkin udah diwakilkan ini pertanyaan ini ya. Jadi temanya asoy memang aduh. Kenapa, Mak? Silakan. Ya. Oke. Silakan. Pertanyaan aku mulai bacain ya pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan yang tadi pas kita lagi baca kita mikir langsung, oh kayaknya jawabannya jelas deh. Tapi kita baiknya reconfirm. Apakah ada sesuatu yang kita salah tafsir? Tadi kan di akhir zaman dibilang kalau akan dipisahkan, Mak, domba sama kambing. Nah kita taunya kalau domba itu mungkin orang-orang yang kelak akan masuk surga. Iya. Sedangkan kambing itu adalah orang-orang yang akan masuk ke siksa kekal atau ke neraka. Benar atau ada arti lain, Mak? Ya memang artinya itu. Memang sangat jelas artinya. Jadi tidak perlu ditafsirkan yang terlalu jauh. Memang kambing menggambarkan yang siksa kekal, domba menggambarkan yang masuk ke kebahagiaan kekal. Karena ayat selanjutnya kan sudah jelas itu. Oke. Terus berikutnya pertanyaan, Rama kelak kiamat, apakah akan semuanya musnah atau akan disisakan seperti peristiwa Nabi Nuh, lalu dunia akan restart lagi? Tadi juga kita langsung jawab harusnya enggak ya, karena ini akhir zaman. Namanya udah akhir. Akhir zaman itu berarti akhir ruang dan waktu. Seperti saya katakan, akhir ruang dan waktu berarti semua yang material sekarang ini lenyap. Tadi seperti juga dalam surat 2 Petrus tadi ya, semua lenyap hancur, tidak ada yang tersisa. Tapi memang kemudian ada yang baru. Yang barunya seperti apa ya kita belum tahu. Ntar kita akan tunggu saja gitu. Berarti bukan restart ya. Dan kita harus ingat bahwa Nuh juga bukan restart loh. Nuh bukan sesuatu yang sifatnya restart. Beda ya. Ini adalah pengertian restart itu pengertian dalam agama lain, Hinduisme contohnya, agama-agama timur bahwa dunia itu akan muter terus karena mereka kan tidak ada konsep akhir zaman dan sebagainya. Siklis. Ilmu tentang dunia itu kan siklis. Jadi begitu ini dunia hancur, ada dewa penghancur, nanti muncul lagi dunia yang baru, muter terus kalau bagi mereka. Nah, itu pengaruh dari ajaran Hinduisme. Tidak cocok dengan isi Alkitab. Oke. Nah, ngomong soal agama lain, ini ada pertanyaan yang lumayan nyambung. Kita bicara dari dasar iman kita. Iman Kristiani maksudnya ya, Kristen Katolik. Meskipun tadi disampaikan bahwa seluruh umat manusia akan ikut mengalami akhir zaman. Kan tadi semua bangsa melihat ya. Semua bangsa berarti kan semua orang, nggak terkecuali. Nah, bagaimana dengan kepercayaan iman lain? Karena tentunya sampai menjelang akhir zaman pun tidak percaya hal ini. Padahal di luar iman kita terdapat ratusan juta orang. Bagaimana keselamatan mereka? Kenapa Kristus tidak memberitahukan langsung kepada mereka? Kan banyak yang dari lahir sudah dalam keluarga bukan Kristiani. Saya menjawab dari yang nomor 2. Memberitakan langsung nyatanya gagal gitu kok di Israel. Tidak hanya memberitakan langsung. Memberitakan langsung dengan tanda
dengan mujizat dan sebagainya, gagal. Saya hanya mau mengatakan bahwa pikiran kita terlalu simplistis. Kalau diberitahu langsung, kalau ini, langsung percaya. Kurang apa? Yesus Kristus Tuhan menampilkan dirinya kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Jawab, Queen. Kurang apa? Gak ada yang kurang harusnya. Yes. Dan mereka semua percaya? Answer me. No. Enggak. No. Enggak. Nah, ya, artinya kita berpikir simplistik mengenai itu bahwa kalau ini kan nanti akan begitu, Romo. Terbukti tidak. Hati manusia tidak semudah kita memanggang apem. Itu jawabannya. Dan keselamatan mengenai orang yang non-Katolik itu ada memang. Tapi ini tema lain sebenarnya. Itu Extra Ecclesia Nulla Salus sudah pernah kita obrolkan juga di sini. Tapi itu juga saya upload di YouTube Katkit. Jadi Anda nanti buka saja di YouTube saya. Playlistnya EENS. Extra Ecclesia Nulla Salus. Itu tema lain. Bagaimana nasibnya orang yang non-Katolik atau non-Kristen itu ada. Saya jelaskan. Jadi karena tema lain, mohon maaf saya tidak uraikan karena saya juga sudah membuat video mengenai itu. Begitu ya? Oke. By the way, aku selip sedikit mungkin ya. Mungkin aja nih ada Bapak Ibu atau teman-teman yang dari tadi, Katkit apa sih Katkit? Jadi Rama Bayu itu punya YouTube channel namanya Katkit, bukan KitKat ya. Bukan Kalau itu KitKat. coklat. Katkit Katekese sedikit. Yang isinya adalah sharing dari Rama Bayu tentang iman Kristen Katolik ya. Iman Katolik, Apa ya. kepercayaan gereja Katolik. Jadi mungkin buat teman-teman Bapak Ibu yang mau, tadi seperti Rama Bayu bilang, kalau mau dengerin sharing lebih lanjut lagi, bisa langsung buka YouTube channelnya Rama Bayu, Katkit, katekese sedikit. Nanti minta tolong aku ketikin ya nanti Iya. di kolom chat ya. Jadi Seru teman-teman banget bisa lihat ya. Tema-tema Betul. seru banget. Oke, kita lanjut Jangan lupa tagline-nya. subscribe, share, like. Like. Itu bukan. Tagline-nya adalah membahas iman Katolik, sudut pandang Katolik. gitu. Oh, kira mau promosi untuk subscribe ya. Tidak kompak kita namanya. Promosi terus nanti. Promosi terus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada pertanyaan yang lumayan panjang juga nih. LGBT dan pernikahan transseksual. Apa bukan tanda-tanda dekat akhir zaman, Rama? Kemarin ini saya baca ada pasangan transseksual yang sang suami yang sebelumnya perempuan, jadi udah transgender ya, yang hamil dari sperma sang istri, dalam tanda kurung, yang sebelumnya laki-laki. Kalau nggak salah ada salah satu santai yang bilang pertempuran akhir zaman akan menyerang keluarga. Bisa kita lihat divorce rate yang semakin gila-gilaan. Teman-teman saya yang sudah second marriage aja sudah 5 atau 6 couples gitu. Padahal semua dengan usia pernikahan di bawah 10 tahun. Bagaimana, Rama? Ya kalau kita melihat tadi itu bukan tanda. Kalau kita melihat Alkitabnya jelas, ajaran gereja jelas, yaitu fenomen gejala saja yang menjauhkan orang dari Tuhan begitu. Tapi itu bukan bagian dari eskatologi gitu. Kalau kita lihat tadi kan nggak ada tanda seperti itu. Jadi menurut saya ya bukan bagian dari tanda, tapi bukan berarti itu benar atau bagaimana ya. Tapi tetap itu ya salah, keliru, memerosotkan moral. Tapi itu bukan bagian yang langsung dari proses tanda-tanda gejala akhir zaman. Gitu. Berarti tandanya tadi yang Rama bilang jelas itu ya Maya, kepercayaan bangsa Israel mengakui Yesus sebagai Mesias. Yes, betul, itu yang dikutip jelas dalam KGK itu tadi itu yang saya sebut 7 tadi itu ya, bangsa Israel menerima Mesias, itu jelas sekali dalam KGK dan ayat Alkitabnya jelas. Kemudian gereja mengalami kemurtadan besar, banyak antikristus datang dan masif kan itu, seluruh dunia masif. Sekarang ini belum masif loh. Itu Apakah Anda merasa ada banyak antikristus? Ya ada, tapi belum masif. Gereja masih menang, tanda petik gitu. berarti masih Jadi kalau Anda mengalami suatu masa bahwa gereja itu sangat luar biasa sulit dan orang lebih banyak yang murtad daripada yang enggak, itu tandanya. Tapi ini kalau kita lihat kan enggak gitu. Kayaknya gereja kalah tapi enggak kalah gitu, enggak kalah. Nah itu. Catatan sedikit bahwa memang orang bisa menempelkan itu macam-macam. Ini tandanya. Ya orang boleh berteori, tapi landasannya apa? Kalau menurut saya itu paling penting. Orang itu memang boleh ngomong apa saja kan bebas. Mau ngomong nggak bayar kan. Gitu. Tapi landasannya apa gitu loh.
Apa landasannya? Kalau saya landasannya ya jelas itu tradisi sucinya apa, Alkitabnya apa, magisteriumnya apa. Sebenarnya yang paling penting itu kalau mengecek dalam iman Katolik itu. Tapi kalau dalam iman yang lain ya kita nggak tahu, ya itu silakan saja. Tapi menurut saya itu bukan bagian langsung dari pertanda tadi. Selanjutnya silakan. Rama, melanjutkan pertanyaan tadi nih, Ma. Aku tadi dengerin Rama ngomong yang mengenai bangsa-bangsa lain yang terpenuhi bangsa-bangsa lain nih. Sorry nih, soalnya aku agak lemotologi ya, Mo. Ya, Ini lemotologi. itu terpenuhi, maksudnya tuh terpenuhi apa ya, Ma ya? Tadi itu. Ya, terpenuhi itu maksudnya menerima Kristus sebagai Mesias. Tapi kan kontras dengan KGK yang selanjutnya yang mengatakan bahwa akan ada terjadi pemurtatan besar-besaran gitu. Itu kayaknya Itu justru kontras. gereja. Justru gereja itu, justru ke dalam gereja. Jadi kalau sebelumnya kan berarti boleh dikatakan bahasa gampangnya semua menjadi warga gereja, menerima Kristus. Tapi setelah itu kemudian di dalam rangka itu kan seperti kalau perumpamaan firman itu loh. Firmannya itu ada yang jatuh biji, yang jatuh di ini, ada yang tahan, ada yang enggak. Seperti tanda petik penyaringannya gitu loh. Itu tidak bertentangan, tapi itu suatu gerak yang dinamis sebenarnya. Itu seperti perumpamaan biji yang jatuh di sini, ini bertumbuh, ini mati. Jadi di antara yang menerima tadi, ternyata tidak semua seperti tanah yang subur. Nah, kerangkanya itu, kaitannya seperti itu. Semoga agak mencerahkan sedikit ya, hubungan tadi ya, yang kayak bertentangan tadi. Berarti mah terpenuhinya bangsa-bangsa lain itu nggak seluruhnya berarti ya, Maya. Berarti ada kuota tertentu dong. Ada kuota maksudnya apa? Kan tadi kan maksudnya ada kayak gimana ya? Gimana, Vin? Lu ngerti kan pertanyaan gue? Maksudnya tadi kan ini mah apa? Terpenuhinya bangsa-bangsa itu yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Terus Betul. setelah itu pemurtatan besar-besaran di mana orang diuji dan pasti banyak yang keok-keok tuh, Mo ya. Betul, itu betul ya. Nah, itu kan berarti kan maksudnya kayak rada kontras nggak sih, Ma, gitu? Ini Enggak, karena terpenuhi, yang ini keok gitu loh. ya terpenuhnya dalam arti mereka menerima, tapi dalam taraf tertentu tidak tahan uji. Nah, kita kan bisa menerima Yesus, tapi dalam taraf tertentu bisa nggak tahan uji kan. Nah itu konteksnya begitu. Karena harus dimurnikan seperti dimurnikan dalam api dulu. Itu konteksnya begitu. Jadi justru bukan bertentangan. Penerimaan tentang Yesus Sang Mesias masih memerlukan boleh dikatakan ujian gitu. Para rasul contohnya, para martir juga kan itu sebenarnya ada yang kemudian menyerah, ada yang enggak gitu. Kalau yang menjadi martir kan setia, tentu saja begitu. Tapi itu bukan berarti kuota dalam arti jatah ya. Semua itu kehendak bebas manusia. Karena kita boleh menentukan pilihan kita. Nah demikian. Semoga sedikit mengurangi rasa bahwa itu bertentangan. Gitu. Enggak, mah, udah ngerti sekarang. Jadi menerima Yesus sebagai Mesias itu belum tentu juga ini ya jadinya ya. Belum tentu kita melakukan kehendak Tuhan lah maksudnya. Belum tentu kita itu yang seperti tadi Rama bilang ya. Nah konteksnya kemudian nyambung ke kitab Wahyu. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya. Itulah kenapa keselamatan dalam gereja Katolik kan selalu digambarkan sudah, sedang, dan belum. Kita sudah terima Kristus, kita sudah selamat. Tapi kita sedang diselamatkan. Sampai pada akhirnya kita harus setia sehingga kita sudah diselamatkan. Jadi antara sudah dan belum ini ada ketegangan. Jadi ini sebenarnya tidak bertentangan ya. Maka ini kan seperti counter terhadap ajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat itu loh. Ada kan? Kalau kamu pernah dengar, itu sekte-sekte miring yang mengatakan kalau kamu terima Yesus, begitu kamu terima pokoknya dijamin pasti selamat. Oh tidak, ada saatnya kita bisa jatuh kepleset gitu. Nah itu konteksnya itu. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, itu kitab Wahyu nyambungnya. Begitu, semoga lebih clear lagi ya. Clear, Mo. Thank you, Ma. Mungkin ya, clear ya? Clear. Oke, kita lanjut ke next question ya. Kenapa sebelum Kristus datang harus ada pencobaan iman yang besar-besaran? Kalau yang menggoda besar-besaran itu iblis, berarti iblis tahu bahwa waktunya akan segera tiba. Kalau iya, berarti Kristus
mengikuti atau melanjutkan jadwalnya iblis. Setelah Enggak itu begitu. ya Kristus. Enggak begitu. Justru karena iblis tahu waktunya sedikit lagi, maka dia mengerak. Ini nggak usah pakai teologi ya. Ini pakai nonton film itu loh. Penjahat ketika sudah mau kalah, dia kan mengerahkan kemampuan sehebat-hebatnya untuk menyerang. Ya, itu film-film lagam, film-film perang itu bisa kita lihat gitu. Jadi iblis itu sudah tahu mau modar gitu. Maka di tengah kemampuan yang terbatas dan sudah saat yang terakhir ini, dia mengerahkan segala kemampuannya supaya kerusakan yang ditimbulkan sambil dia modar itu juga banyak gitu. Jadi bukan Yesus mengikuti jadwal iblis, enggak gitu. Tapi bahwa itu semua sudah diketahui oleh Tuhan. Bukan dijadwalkan loh ya. Diketahui, Tuhan sudah tahu semua akan terjadi. Tapi semua bukan berarti dikehendaki Tuhan begini-begini. Seakan-akan semua tinggal mengikuti jadwal yang ditetapkan. Tidak. Iblis menyerang tuh ya maunya iblis sendiri. Manusia yang setia juga maunya manusia sendiri. Bukan berarti Tuhan tentukan ini setia itu enggak. Iblis serang sekarang, enggak. Bukan berarti iblis sekarang jadwalnya lu serang ya, enggak. Iblis tuh mandiri menyerang sendiri gitu. Bukan berarti itu semua. Nah, pola pikir kita mengenai kuasa Allah atau mengenai kemahakuasaan Allah ini sedikit banyak juga harus banyak dikoreksi dalam arti dimurnikan gitu. Kita sering memahami bahwa kemahakuasaan Allah berarti Allah mengatur titik koma dunia ini termasuk kapan iblis keluar, kapan iblis menyerang. Oh tidak. Dalam arti tertentu dunia itu otonom. Iblis menyerang terserah dia maunya kapan. Tapi Allah sudah tahu bahwa semua itu akan terjadinya seperti ini sampai titik komanya. Jadi begitu ya ininya konteksnya. Justru karena mau kalah, iblis mengerahkan kemampuan sehabis-habisnya supaya di saat yang terakhir dan tersisa ini dia sanggup menghancurkan sebanyak-banyaknya. Nah gitu. Jurus terakhir lah ya. Ya. Oke. Ngomong-ngomong Rama, kita boleh bertanya berapa banyak pertanyaan lagi nih? Karena sekarang udah 21.19, sudah lumayan malam ya. Silakan, saya ikut Benediktus. Benediktus biasa sampai jam 12 malam. Biasa kita jam 1, jam 12, jam 1 gitu sih, Mbak. Perintahlah, maka akan ku ikuti. Perintahlah, akan ku taati. Kita akan coba bacain beberapa pertanyaan dulu ya. Sembari kita nanti akan lihat jamnya juga ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang tadi juga pas aku baca. Setan aja mengakui Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kayak pas lagi Yesus ngusir iblis ya yang ada di orang. Iblis bisa bilang, kamu anak Allah gitu, kamu Mesias atau gimana ya kata-katanya. Kok bisa ya Antikristus tidak mengakui Tuhan Yesus? Maksudnya setan aja ngakuin, masa kita nggak ngakuin gitu, Antikristus tuh nggak ngakuin. Maksudnya gimana itu? Saya kok malah bingung itu. Gini mah, mungkin maksudnya gini ya Mas, setan aja ngakuin Yesus itu adalah anak Allah. Kenapa kok bisa gitu Antikristus tuh tidak mengakui gitu loh? Lah ya nggak tahu ya, tanya aja kepada Antikristus, kenapa tanya pada saya gitu. Ya juga ya. Nah, ya kan, setan aja mengakui kok kamu enggak gitu ya. Saya nggak tahu jawabannya gitu. Yang ketemu sama Yesus aja ada yang nggak mengakui ya gitu, yang udah ketemu ya. Ya, justru itulah anehnya gitu. Jadi justru itulah anehnya. Setan aja mengakui gitu kok Antikristus enggak ya. Ini pertanyaan menarik tapi saya juga nggak tahu jawabannya gitu. Kenapa Antikristus tuh malah nggak mengakui, setan aja mengakui gitu. Nah, nanti kita tanya Antikristus deh. Saya nggak tahu terus terang jawabannya. Berarti buat teman-teman kalau ada yang ketemu Antikristus, tanya update ke kita jawabannya ya. Tapi sebenarnya ini saya bisa membuat satu penafsiran. Ini bukan ajaran Gereja, tapi ini penafsiran saya. Justru karena itulah ya, itu kan ekstrim ya, ekstremitasnya, keekstriman dari Antikristus itu justru malah boleh dikatakan kayak sangat kebangetan gitu loh. Nah ini penafsiran saya. Jadi begitu kebangetannya sampai kalau setan aja aku tahu kamu adalah anak Allah, itu bisa menyebut begitu. Nah Antikristus malah enggak. Jadi begitu ekstrimnya kejahatan itu atau penyangkalan itu atau kemurtadan itu. Nah ini penafsiran saya seperti itu. Ya itu ya paling seperti itu yang bisa saya aturkan untuk menjawab ya. Begitu ekstrimnya nanti ketika muncul kemurtadan besar itu, Antikristus itu. Nah semoga sedikit mengurangi rasa ingin tahu ya. Tapi persisnya bagaimana saya juga nggak tahu gitu. Itu tadi penafsiran saya.
boleh dipakai, boleh enggak, karena bukan ajaran gereja. Saya selalu katakan begitu, kalau ajaran gereja ini. Kalau tafsiran saya, Anda boleh pakai, boleh juga tidak. Silakan selanjutnya. Oke. Ngomong-ngomong soal tafsiran, Rama izin tanya, dalam memahami kitab suci, bagaimana cara membedakan ayat yang dapat dipahami secara harafiah dan mana yang tidak dapat diartikan harafiah, apalagi berhubungan dengan akhir zaman gitu ya? Ya. Ya, 3 kata, ikut magisterium gereja, titik. Dah. As simple as that. Ikut magisterium gereja. Udah. Seperti tadi contohnya ini kan tadi saya menyampaikan magisterium gereja semua kan. Nah, itu saja. Udah. Tidak ada cara lain. Itu enaknya jadi orang Katolik ya, Maya. Kita udah ada panduan yang Ya. udah pasti jelas ya. Betul. Jadi nggak comotologi dan cocokologi. Dengan baca katekismus ya, katekismus gereja Katolik. Ya, salah satu cara yang termudah adalah itu. Tapi memang katekismus juga tidak selalu mudah dibaca, itu persoalan lain ya. Ya, Mah. Benar, Mah. Kita juga baca beberapa tadi KGK yang ditampilin juga bingung. Maksudnya apa ya? Mesti di pelan-pelan bacanya. Ya itu mirip cerita di Kisah Rasul kan. Bagaimana aku tahu kalau nggak ada yang menjelaskan padaku? Nah itu kan. Nah itu konteks gereja Katolik selalu begitu. Bagaimana saya tahu kalau tidak ada yang cerita sida-sida itu, ingat ya ketika ketemu Filipus kan. Tahukah Anda nas yang Tuhan baca? Bagaimana aku tahu? Membaca saja aku sulit. Gitu loh. Nah, gereja Katolik memang selalu begitu. Kita harus tanya pada magisterium itu seperti apa. Itu sih konteksnya seperti itu. Oke. Tadi ada yang chat apa ya? Mana tuh chatnya? Terima kasih untuk Rama Bayu. Pintar dan lucu. Menggemaskan. Iya. Menggemaskan. Nanti saya jadi besar kepala, ini nggak muat lagi di depan. Oke. Nanti jadi sempit ya tiba-tiba ya. Oke, next question. Ci Shirley mau bacain? Ya, Romo izin bertanya, apakah saat di akhir zaman, maka ada kemungkinan kita akan bersatu dengan Tuhan kita dan para kudusnya? Lalu, apakah saat kita berada di antara para malaikat, kita akan saling mengenal dengan orang yang pernah kita kenal saat di dunia, saat ini? Iya, kita akan mengenal. Itu nanti bisa Anda dalami lagi lagi-lagi di YouTube Katkit dengan playlist Rute Orang Mati, itu jelas. Kita akan kenal. Kita akan kenal. Bahkan begini, bahkan orang yang belum pernah kita kenal. Karena kita semua dalam Kristus akan mengenal. Jadi kita akan tahu Rasul Petrus itu ya. Oh, itu ternyata Santa Agatha. Aduh, saya udah dengar loh lama dulu waktu saya misa sering dengar Santa. Oh, ini ternyata orangnya ini gitu. Kira-kira begitu. Karena pengenalan kita menjadi sempurna kan. Oke. Belum baca lagi nih, mana ini pertanyaan berikutnya. Sebentar ya, kita lagi cari pertanyaan yang belum kita baca. Kalau gitu aku nanya dulu deh, Mah. Kalau misalnya di saat nanti akhir zaman itu, Mah ya, yang pernah aku kayaknya ngerti itu, nanti Yesus datangnya kedua kali, terus kebangkitan badan ya, Mah ya? Kebangkitan badan, betul. Kebangkitan badan, dan semua orang, mau yang udah meninggal, mau yang udah lagi di purgatori, atau yang udah masuk surga, atau yang kemana, itu akan bersatu di sini, dan akan ada pengadilan terakhir gitu ya, Mah? Betul, ya. Semuanya akan dibuka, nggak ada kebohongan sekecil apapun pasti akan terbuka semuanya gitu ya, Maya. Betul. Dan semua akan disingkapkan di situ gitu. Jadi di situ nanti yang masuk. Jadi dengan badan kita itu nanti yang kekal itu badan kemuliaan, yang masuk ke surga ya dengan itu, yang masuk ke neraka kekal di sana gitu ya. Betul. Jadi perbedaannya antara pengadilan pertama dan kedua adalah pengadilan pertama kita baru diadili dengan jiwa saja atau roh saja. Itu jadi yang diadili roh kita. Yang pribadi. Iya, jadi pengadilan pribadi atau yang pertama itu roh kita yang diadili karena badannya bosok atau dikremasi ya. Tapi pengadilan yang kedua atau pengadilan terakhir kita diadili dalam keutuhan kita sebagai manusia, yaitu jiwa dan badan. Kenapa harus begitu? Karena itulah yang dinamakan keutuhan ciptaan. Seperti sejak semula diciptakan, manusia memang berbadan. Maka keselamatan berarti mengembalikan seperti awal mula. Jadi sebenarnya seluruh cerita itu kan sebenarnya hanya mau mengembalikan kita seperti keadaan Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuhnya dosa.
Jadi cerita yang rumit sekali ini tuh sebenarnya hanya itu. Persis bahwa kita akan dikembalikan seperti Adam dan Hawa pada saat di Taman Eden sebelum jatuhnya mereka dalam dosa. Mereka kan berbadan, tapi badan mereka badan rohani sebelum jatuh dalam dosa. Nah, kita akan dikembalikan seperti itu. Cerita yang rumit sekali tadi itu tujuannya simple sekali itu. Begitu. Oke. Queen kayaknya 2 pertanyaan lagi deh. 2 pertanyaan lagi ya. Sekarang jam 21.20, Iya. jam 10 ya. Oke, 2 Keren ini. Tadi disebutkan bahwa di akhir zaman, orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Pas lagi pengadilan berarti ya, pengadilan judgment day. Apakah ini berarti tiap orang yang sudah meninggal saat ini berada di purgatori? Udah, pertanyaan Saat gitu. ini yang meninggal di purgatori, maksudnya apakah orang yang meninggal di purgatori itu gimana? Apakah semua meninggal maksudnya Maya dari Apakah semua yang udah meninggal, termasuk meninggal? yang lagi di purgatori sekarang, dibangkitin dulu untuk diadili? Oh iya, semua. Bukan, maksudnya Yang semua dibangkitkan. Jadi yang di surga dibangkitkan, yang di purgatori dibangkitkan, yang di neraka juga dibangkitkan. Hanya perbedaannya, yang di neraka itu dikembalikan badannya untuk dihukum. Yang di surga, jadi nggak berubah kan sebenarnya. Statusnya nggak berubah. Yang berubah hanya bahwa yang dulu hanya roh saja, sekarang dengan badan. Tapi jangan lupa bahwa setelah akhir zaman, pada saat akhir zaman purgatori hilang. Karena hanya akan ada tinggal 2, surga atau neraka. Karena purgatori sifatnya sementara. Berarti pada saat akhir zaman purgatori tidak ada lagi. Seperti saat penantian tidak ada lagi dengan naiknya Yesus Kristus ke surga. Gitu. Berarti nggak ada lagi purgatori pada saat akhir zaman itu. Setelah dibangkitkan, purgatori lenyap. Karena purgatori bukan kekal. Yang kekal itu surga dan neraka. Kok jadi tema ini ya? Ini pindah temanya. Iya. Apa kita lanjut aja sejam ya? Kayaknya asik ya. Iya. Tema ini sudah ada, itu nanti buka aja di YouTube ya, saya itu. Katkit. Katkit. Ya. Yes. Itu rinci sekali ada, itu rinci sekali. Rinci sekali ya. Oke. Bacaan pertanyaan terakhir. Iya. Sebentar ya, kasih kita waktu beberapa menit. Beberapa detik. Beberapa detik, beberapa menit. Jangan tertidur, berjaga-jagalah. Kalau ini boleh ya, Mo, kalau kita pakai ilmu comotologi boleh ya, kalau pertanyaan ya, Mo ya. Ya nggak apa-apa, namanya kan bertanya, namanya klarifikasi, membuat clear. Pertanyaan terakhir ya? Ya. Oke. Yang mana? Ini aja ya. Silakan. Rama Bayu, seharusnya kan tidak ada orang yang mengetahui persisnya surga seperti apa. Tapi kok bisa ya, ada orang bilang bermimpi suasana tenang dan indah itu adalah surga. Bagaimana orang yang bermimpi itu dapat menggambarkan surga seperti itu? Ya jawabannya simpel, nggak ada yang tahu surga seperti apa. Alkitab dan gereja hanya menggambarkan. Jadi hanya gambaran-gambaran saja. Udah, begitu jawabannya simpel itu. Oke. Tapi ya, aku punya satu pertanyaan tadi yang menurut aku mungkin masih di dalam topik. Berhubungan soal kalau mau akhir zaman kan akan banyak antikristus. Tanda-tanda antikristus itu salah satunya yang sempet rame banget diomongin orang, yang terkenal juga, angka 666. Yang katanya nanti bakal ditaruh di jidat sama di mana kita ya? Di lengan kita gitu. Kalau nggak salah juga, gitu ya. Kalau nggak salah juga itu tuh ada di Alkitab juga kan, yang 666 itu. Gimana mah? Apakah benerkah seperti itu tanda akhir Kristus dan apa ada tanda lain atau gimana kita harus berjaga-jaga akan tanda yang takutnya kita tuh nggak ngeh kalau itu ternyata tanda akhir zaman? Atau kita ngomong soal antikristus tadi kan mungkin kalau zaman dulu nabi-nabi, para rasul, mereka tuh bener-bener disiksa secara fisik, sedang sampai meninggal, mati menjadi martir. Tapi katanya zaman sekarang iblis nyerang kita tuh dengan cara yang halus, dengan cara yang indah, yang kita bahkan nggak sadar kalau ternyata itu adalah iblis. Nah, gimana caranya kita bisa alert gitu mah sama hal-hal yang bahkan kita mungkin terkadang nggak sadar kalau ini ternyata ajaran yang kita kira benar, ternyata ajaran yang sedang disampaikan oleh antikris atau oleh iblis yang nyamar, yang kita nggak susah kita bedainnya gitu. Ya tentu memang harus berpegang pada magisterium gereja ya, sekali lagi ya.
ajaran macam-macam itu harus diukur menggunakan ukuran gereja. Kalau ukurannya tidak sama dengan ukuran gereja, dipastikan salah atau kurang benar. Jadi kemungkinannya hanya dua. Kalau nggak salah, kurang benar. Maka ikut ajaran gereja aman. Itu kalau dengan tips singkatnya. Tapi ini menarik, angka 66 memang itu angka antikristus yang dikutip dari kitab Wahyu. Tapi orang sering terjebak mengartikan itu dengan, wah nanti itu akan dipasang chip pada dahi, pada tangan ya. Pernah dengar ya? Chip, disuntik apa, dikasih ini, wah itu kejauhan, itu teknis-teknis gitu. Itu konteksnya begini, saya kasih tahu. Inilah gunanya ilmu Alkitab. Itu kan yang menulis pewahyuan kan Yohanes. Yohanes itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi kalau berdoa itu menaruh tulisan Shema itu ya. Shema Yisrael. Itu kalau pernah lihat orang Yahudi berdoa, mereka memasang di sini kayak kotak-kotak, pernah tahu nggak? Kayak kotak hitam ditaruh di sini, di dahi, dan di tangan. Terus dikasih tali sembayang namanya dihubungkan. Itu bunyinya pengakuan Allah yang Esa. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu berbunyinya begitu. Berarti pengakuan kepada Allah yang Esa, pengakuan kepada Allah Israel itu tandanya ada di dahi dan di tangan. Jadi secara simbolik, menaruh tanda, ya, menaruh tanda binatang 666 di dahi dan di tangan, itu berarti kebalikan dari menaruh tanda Allah. Jadi itu simbolisme. Bukan berarti nanti ada chip ditaruh dalam jidat kamu, wah itu kejauhan, itu kejauhan. Itu teori-teori yang omong kosong itu. Nggak ada hubungannya dengan itu semua. Jadi konteksnya itu berkebalikan dengan tata cara orang Yahudi ketika menyembah dan mengakui Allah. Melepas tanda Allah dan mengganti dengan tanda binatang berarti kamu menolak Allah. Nah itu saja. Sesimpel itu. Jadi nggak perlu dikasih chip. Allah menyuruh jangan bersinah dan kamu bersinah berarti kamu sudah pakai tanda 66 di dahimu. As simple as that. Nah gitu saudara. Jadi seringkali mengartikannya itu kejauhan terus agak-agak bergaya Hollywood gitu loh. Waduh. Aliran-aliran miring itu memang bergaya Hollywood, setengah Hollywood memang. Jadi ceritanya terlalu bombastis padahal tidak sebombastis itu saudara. Dan itu hanya mungkin kita pahami ketika kita mengetahui konteks Alkitab, belajar ilmu Alkitab, setidak-tidaknya mendengarkan sumber-sumber yang benar mengenai ajaran gereja dalam mengartikan Alkitab. Demikian. Oke, berarti kembali lagi ke betapa pentingnya untuk kita mengetahui konteks dalam Alkitab ya. Jangan sampai kita jadi Betul. apa? Mikirnya soal chipset kejauhan jadinya. Jadi Iya, aku sekali lagi mau mengajak Bapak Ibu teman-teman yang mau mempelajari atau mendalami lebih lagi tentang iman Katolik bisa lihat ke YouTube channelnya Rama Bayu, Katkit, katekesnya sedikit. Aku sekarang ketikin ya di kolom chat ya. Jadi jelas. Ini gimana biar ke everyone? Paling atas ya. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman kita harap juga kecanduan kalau misalkan sudah mendalami tentang iman Katolik ya, baik dari kitab suci, tradisi suci maupun magisterium. Yes. Oke. Terima kasih banyak Pak Audi, terima kasih banyak juga untuk Rama Bayu yang sudah menyempatkan waktunya bergabung kami ya di Komunitas Benedictus ya untuk kedua kalinya ya. Benar nggak sih Rama Bayu? Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi guest tetap ya. Iya. Ya Rama ya. Lain kali jadi hostnya aja gimana sekalian. Boleh. Benar ya, Ma? Nah, saya boleh ngobrol 2 hal singkat? Boleh. 3 juga boleh, 4 juga boleh, Ma. Enggak, 2 aja. Yang pertama, saya mau memberi penekanan bahwa justru di tengah keterbukaan informasi seperti ini, kita harus benar-benar bisa memilih sumber-sumber yang dapat kita percaya. Dan Katolisitas, sumber yang tidak hanya dapat dipercaya, tapi sangat dapat dipercaya. Karena kan kita kalau di internet itu kan sumbernya bisa manapun. Nah, salah memilih sumber yang kita pelajari itu nanti bisa mengacaukan kita. Nah, dalam hal ini Katolisitas sangat dapat dipercaya karena Bu Ingrid dan Pak Stef itu betul-betul teolog beneran, belajar teologi, dan di belakang mereka juga ada banyak para pembimbing romo-romo teolog-teolog pembimbing mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Ko Audi tolong titip salam untuk Pak Stef dan Bu Ingrid, salam dari Romo Bayu. Saya bertemu di Bandung 2019 kalau tidak salah. Beliau mengisi session di para Romo di Bandung dan termasuk yang memberi inspirasi saya untuk bergerak di bidang online, di bidang internet dalam hal pewartaan adalah Pak Stef dan Bu Ingrid. Jadi sampaikan salam hormat saya pada beliau.
Terima kasih. Oke, aku juga titip salam ya Kak Audi ya. Udah bisa salamin sendiri di chat. Oke, terima kasih banyak pada Rama Bayu. Kita sebelum minta Rama Bayu tutup dengan doa, kita mau sedikit pengumuman terakhir tentang Kombas Benediktus minggu depan. Jadi Minggu depan libur. Minggu depan libur. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Yes. Apakah ada posternya? Ada dong. Wah, ini juga tema menarik ya harusnya. Temanya menarik juga. Jadi kami harap di sini tadi ada partisipannya nyampe 205 yang aku lihat terbanyak nih. Nah, kita harapin 205 dikurang aku 1, jadi ada 204. Hadir Kombas Benediktus tanggal 19 Februari di jam yang sama 19.30, jadi setengah 8 malam. Kita akan bahas temanya yaitu New Age Movement and Catholic Church. Karena katanya New Age Movement ini juga salah satu yang bisa menyesatkan. Iya. Ya kan? New Age Movement dan Catholic Church yang akan dibawakan oleh guest speaker kita yang berikutnya yaitu our Father Kenny Ang. Dia bawa dari Roma langsung loh. Dia bawain dari Roma. Dia lagi S3 sekarang dogma di sana. Beda berapa jam Roma mas ini? 6 jam kira-kira. Nanti kita googling aja, jangan tanya di sini. Oke, jadi kami harapkan Bapak Ibu teman-teman semuanya bergabung kembali di Kombas Benediktus tanggal 19 Februari. Catat dari sekarang di kalender. Oke? Yes. Rama Bayu sekali lagi terima kasih banyak. Mau minta ditutup dengan doa dan juga berkatnya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami dapat kembali pada kasih yang semula. Dan salah satu bagiannya adalah kasih cinta pada gerejamu yang satu, kudus dan katolik dan apostolik, sehingga kami makin mengerti siapa Engkau sesungguhnya, apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau rencanakan dan Kau tuntunkan bagi kami. Semoga hari demi hari kami makin mencintai Engkau melalui gerejamu yang katolik ini. Kiranya berkat Allah dilimpahkan kepada saudara-saudari, berkat kesehatan, perlindungan, dan semangat pewartaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.